Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat datang di webinar Japanese Business Culture Talk Series. Dan teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Nah, teman-teman, selamat datang kembali di webinar Japanese Business Culture Talk Series. Dan acara ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama antara jurusan Sastra Jepang BINUS University dengan The Japan Foundation Jakarta dan didukung oleh Great Nusa. Oke, teman-teman mungkin untuk webinar kali ini sedikit berbeda. Jadi seperti yang teman-teman kita ketahui bersama, di episode ketiga minggu yang lalu kami terpaksa harus menghentikan diskusinya di tengah jalan karena ada kesalahan teknis, dan juga kami sampaikan terima kasih atas kesabaran teman-teman sudah menunggu untuk informasi kelanjutan webinar ini dan sudah bersedia untuk bergabung kembali dengan kami di episode lanjutannya hari ini. Nah, webinar Japanese Business Culture Talk Series ini, seperti yang teman-teman sudah ketahui, adalah sebuah seri diskusi yang secara khusus memang didesain untuk memberikan perkenalan mengenai bahasa, budaya, dan etika kerja Jepang yang diperlukan bagi orang-orang yang tertarik untuk masuk ke lingkungan bisnis Jepang. Dan seri ini akan diadakan sebanyak 5 kali hingga bulan Maret 2021. Nah, teman-teman, untuk episode kali ini, karena episode kali ini adalah episode lanjutan, maka kita akan melanjutkan diskusi dari sesi sebelumnya di Sabtu yang lalu. Jadi kami akan mengawali sesi diskusi pada hari ini dengan summary terlebih dahulu. Kita akan summary dulu yang kemarin sempat dibahas, jadi supaya teman-teman ke-refresh lagi ingatannya, kemarin kita bahas apa aja sih, gitu. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian yang kemarin memang tidak dapat didengarkan dengan jelas, seperti itu. Dan kemudian setelah itu kita bisa lanjut dengan sharing dengan para narasumber yang ada, dengan para alumni, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan Q&A. Nah, sebelumnya, bagi teman-teman yang ketinggalan untuk episode yang pertama dan yang kedua, teman-teman bisa melihatnya di YouTube channel JF Jakarta dan juga di platform Great Nusta. Dan di akhir setiap acara, di akhir acara hari ini, kami akan memberikan e-certificate bagi setiap peserta webinar yang mengikuti webinar ini secara live dari awal hingga akhir acara. Dan di akhir acara nanti akan saya informasikan kembali secara lebih lengkap tentang cara untuk mendapatkan e-certificate-nya. Kemudian, saya juga akan menginformasikan aturan main webinar kita pada siang hari ini. Jadi ketika acara dimulai, panitia akan melakukan audio mute sehingga komunikasi hanya dilakukan melalui via chat room. Dan kemudian mohon untuk dapat mengganti ID Anda dengan menggunakan format nama lengkap, lokasi afiliasi, dan khusus bagi teman-teman BINUSian dapat menambahkan nomor ID mahasiswa atau dosen sebelum nama lengkap. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa langsung menulis pertanyaannya ke tautan Padlet yang kami kirimkan di chat room-nya teman-teman. Jadi teman-teman langsung klik aja di sana, kemudian langsung ketik pertanyaannya. Dan juga peserta dilarang untuk menampilkan, menayangkan, atau mempertunjukkan video atau gambar yang berhubungan dengan promosi, judi, pornografi, dan hal-hal lain yang melanggar UU ITE Republik Indonesia. Dan panitia memiliki hak untuk mengeluarkan setiap peserta dari ruang diskusi apabila ada yang melanggar hal-hal tersebut di atas. Nah, saya coba mengingatkan kembali nih teman-teman, jadi di seri yang ketiga hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep dan praktik manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bersama, orang Jepang selalu dikenal sebagai orang yang disiplin tinggi, orang yang selalu bekerja dalam jam kerja yang panjang dan juga loyal ke perusahaannya, dan hal ini seringkali menimbulkan sedikit ketakutan tersendiri bagi masyarakat Indonesia yang mau masuk ke perusahaan Jepang. Gitu. Nah, tapi sebetulnya apa sih yang mendasari etos kerja Jepang sehingga mereka bisa sampai seperti ini? Nah, ini yang akan kita bahas untuk hari ini ya teman-teman. Dan untuk itu
Sama seperti minggu lalu, kami juga menghadirkan beberapa narasumber yang sama. Saya kenalkan kembali ya. Yang pertama ada Dr. Elisa Carolina Marion, SSMSI, lahir di Jambi pada tahun 1982, dan beliau merupakan angkatan pertama dari Sastra Jepang Bina Nusantara University yang didirikan pada tahun 2001. Nah, setelah lulus pada tahun 2005, beliau memulai karir sebagai dosen di BINUS University. Kemudian pada tahun 2014, beliau meraih gelar master di jurusan Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia, dan terakhir, beliau telah berhasil menggelar doktor dari Universitas Pajajaran, dan penelitian beliau memang berpusat pada budaya korporasi Jepang. Nah, kebetulan saya dan Bu Elisa adalah teman dekat, dan kami sudah cukup lama berteman, dan biasanya memang saya memanggil beliau Mbak Elisa. Jadi mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya nanti saya karena saya kebiasaan tadi, mohon maaf kalau misalnya nanti saya memanggil dengan Mbak dan bukan dengan Ibu ya. Oke, kemudian kami juga menghadirkan dua narasumber lain yang akan membagikan pengalaman profesional mereka di perusahaan Jepang, yaitu yang pertama ada Maria Cristela, menempuh pendidikan di Sastra Jepang BINUS University dan lulus pada tahun 2011. Kemudian bergabung dengan salah satu perusahaan Jepang yang berada di Indonesia dan mendapatkan pelatihan sebagai engineer. Sampai saat ini Maria telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan tersebut. Dan juga ada Sandi Saputra yang bergabung di Sastra Jepang BINUS University pada tahun 2015 dan sempat mengikuti program pertukaran pelajar di Toyama dan Kanazawa University. Sandi lulus pada tahun 2019 dan mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan di Jepang. Nah, oke. Kalau gitu kita nggak usah berlama-lama, kita langsung lanjut aja. Kita langsung memulai sesi diskusi kita dengan Mbak Elisa yang akan memberikan summary dari diskusi kita di minggu yang lalu. Mbak Elisa? Ya, terima kasih banyak. Apakah sudah siap? Ya, sebentar. Oke. Bahannya. Terima kasih banyak Mas Adi ya. Ya. Oke, baik. Saya slideshow dulu. Oke. Baik, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah kembali bergabung di hari ini. Hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adi ya, saya juga mohon izin panggil Mas Adi karena sudah kenal cukup lama dan cukup dekat dengan Mas Adi, jadi lebih familiar manggilnya Mas gitu ya. Saya akan mengawali sesi di saat ini untuk mereview sedikit ya yang sudah pernah saya jelaskan di minggu lalu. Memang di minggu lalu ada hal di luar ini kita ya, kendali kita yang terjadi di server yang kita gunakan. Namun mudah-mudahan hari ini kita bisa menyampaikannya dengan tidak ada kendala. Nah, saya akan mereview sedikit yang sudah saya sampaikan di minggu lalu untuk teman-teman, mungkin hanya untuk merefresh saja topik apa yang kita bahas hari ini, lebih ke penekanannya kemana, dan saya akan melanjutkan di bagian yang memang di minggu lalu sudah mulai terkendala ya dari sisi suara. Oke. Di minggu lalu, teman-teman, Bapak Ibu, kalau masih ingat saya memulai dengan meminta ya pendapat dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kalau kita bicara, bekerja di perusahaan Jepang, apa yang pop up ya? Nah, pop up di kepala kita masing-masing. Nah, banyak sekali pendapat dari teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya yang sudah menuliskannya untuk saya. Terima kasih sekali. Dan memang tadi yang disampaikan oleh Mas Adi ya, bekerja dengan orang Jepang atau di perusahaan Jepang itu disiplin gitu ya, kerja keras gitu kan ya. Dan banyak juga suara-suara yang menyampaikan terkait dengan loyalitas seperti itu. Nah, di minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa kalau kita bicara setelah Perang Dunia Kedua di Jepang itu mengalami kehancuran ya, dan mereka berusaha melakukan gitu ya untuk bangkit lagi dari kehancuran, dan memang yang disampaikan secara luas ke masyarakat di dunia bahwa mereka punya 3 pilar yang kita kenal dengan yang pertama lifetime employment,
yang kedua seniority system, dan yang ketiga adalah enterprise union atau serikat buruh yang dielulukan bahwa itu menjadi kunci dari keberhasilan mereka bisa bangkit dari kegagalan. Jadi 3 hal itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu ditanya tahu nggak 3 pilar manajemen Jepang, inilah ya 3 hal ini. Oke. Di minggu lalu saya juga sudah menyampaikan ya bahwa konsep yang kita kenal seperti itu, bahwa bekerja dengan orang Jepang loyalitas sangat tinggi gitu ya, bahkan satu orang bekerja dalam kurun waktu yang lama gitu ya, jarang sekali orang Jepang itu kerja itu pindah-pindah gitu ya. Itu mungkin yang kita tahu gitu ya. Atau konsep yang kita tahu juga bahwa kalau bekerja di perusahaan Jepang atau orang Jepang kalau bekerja itu ya otomatis kita akan ngikutin spiral, urutan spiral. Urutan apa sih? Urutan kalau saya bisa dipromosikan kalau atasan saya sudah naik gitu ya. Atau misalkan yang kita tahu bahwa salah satu hal yang disampaikan dalam konsep senioritas adalah bagaimana kenaikan gaji juga dilihat dari berapa lama dia bekerja. Namun kita mesti membuka mata kan teman-teman ya, bahwa ada perbedaan dari konsep yang kita tahu dengan kenyataan. Nah, kenyataan yang sempat saya ulas di minggu lalu adalah bahwa ada perkembangan yang terjadi di dunia, baik dari sisi perkembangan teknologi, kondisi ekonomi gitu ya, perkembangan globalisasi yang terjadi secara mendunia, atau hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya yang sempat saya utarakan juga adalah mungkin di kondisi pandemi saat ini itu akan menjadi pengaruh ya, perubahan juga yang mungkin akan terjadi 10 tahun ke depan, yang nanti kita bisa ulas lagi mungkin 10 tahun ke depan apa yang terjadi dengan manajemen Jepang. Jadi antara konsep yang kita sudah tahu bahwa sistem SDM-nya unik ya, terus di latar belakangi oleh budaya, namun ada juga hal-hal kenyataan yang kita juga mesti lihat apa ini yang terjadi di luar kita. Nah, saya sudah menyampaikan apa itu Susinko Yose, atau yang kita kenal dengan istilah loyalitas ya, kerja seumur hidup, dan yang satu lagi adalah istilah Nenko Joretsuse atau seniority system. Nah, saya sudah menjelaskan juga bahwa Susinko Yose itu terkait dengan loyalitas kerja, di mana ini juga dimulai ya dari sistem perekrutan, yang sistem perekrutan itu adalah orang memilih bukan memilih pekerjaan, tapi lebih memilih perusahaan. Kenapa dia memilih perusahaan? Karena di situ akan terjadi pertukaran komitmen. Komitmen seperti apa? Komitmen bahwa saya akan istilahnya apa ya, mengabdikan ya, maksudnya memberikan semuanya yang bisa saya lakukan untuk perusahaan ini, dan sebaliknya perusahaan juga memberikan reward atau jaminan-jaminan yang baik untuk perusahaan, untuk karyawan dan keluarganya gitu. Jadi bukan untuk si karyawan saja, tapi juga buat keluarga. Nah, di samping itu yang dinamakan dengan long lifetime employment akan sangat erat kaitannya dengan sistem yang tadi saya sampaikan, mulai dari perekrutannya, kemudian training, bahkan sampai pada sistem transfer atau rotasi ya di perusahaan Jepang. Yang tadi di perekrutan kita memilihnya perusahaan, bukan pekerjaan, sehingga memang orang Jepang itu kalau kita bekerja di perusahaan Jepang ya, itu memang akan start dari syaing gitu ya, karyawan biasa, terutama untuk perusahaan Jepang yang di Jepang seperti itu. Dan memang nanti akan berpengaruh ya ke bagaimana sistem pengembangan orang tersebut dalam training, on job training. On job training yang terjadi di perusahaan Jepang juga tidak spesifik, tapi lebih ke bagaimana kita bisa memahami ya visi misi perusahaan tersebut, sejarahnya seperti apa, sehingga kita bisa lebih memahami dan mencintai perusahaan yang kita udah bertukar komitmennya seperti itu. Nah, ini sangat erat juga dengan seniority system, di mana kalau kita bicara senioritas, seniority system di perusahaan Jepang bukan mengacu kepada usia, tapi mengacu kepada berapa lama dia sudah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, korelasinya dengan apa? Korelasinya dengan kalau dia sudah lama bekerja di situ, berarti dianggap experience-nya lebih lama. Pengetahuannya, mengetahui seluk-beluk tentang perusahaan itu lebih lama. Dia memahami bisnis proses keseluruhannya lebih baik karena dia pasti sudah mengalami banyak hal gitu ya di berbagai tempat di perusahaan tersebut. Dan ini bukan mengacu kepada umur, tapi lamanya bekerja. Nah,
Dampaknya seperti apa? Dampaknya kepada sistem promosi dan pengupahan yang tadi saya sampaikan. Kalau kita bicara perusahaan Jepang, kita bisa imajinasikan itu seperti spiral ya, lingkaran spiral gitu ya, di mana ya saya bisa naik kalau orang di atas saya sudah naik seperti itu. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, tapi kan pasti ada juga banyak pertanyaan gitu ya, bagaimana dengan talent yang berbakat gitu ya? Apakah kalau misalkan, wah ini sepertinya calon karyawan saya punya capability yang sangat tinggi nih, kira-kira bagaimana ya men-treat-nya ya? Mereka punya sistem ya, di mana talent-talent yang berbakat itu ketika masuk ke dalam perusahaannya itu diberikan seorang mentor, seorang senior yang terbaik gitu ya, sehingga si staff yang berbakat ini memiliki kompetensi yang sangat baik itu juga bisa belajar banyak dari orang terbaik di perusahaan itu. Dan hal yang kedua adalah bagaimana talent-talent berbakat itu juga diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan experience lebih dengan dirotasi ke kantor pusat. Karena kalau kita bicara kantor pusat, pasti kan di sana experience-nya lebih ya, berinteraksi dengan banyak customer, banyak case-case yang tentu lebih besar dibandingkan di perusahaan cabang. Nah, itu jadi dua konsep dasar mengenai long lifetime employment atau Sushin Koyose dan seniority system yang kita kenal dengan istilah Nenko Joretsuse dalam bahasa Jepang. Nah, ini saya sudah sampaikan ya, perbedaannya yang tadi sudah saya jelaskan juga sedikit di belakang, seperti itu. Nah, saya akan bicara perubahan. Jadi kalau kita bicara tentang Jepang gitu ya, seringkali kita akan bilang gini, orang Jepang tuh kan rajin, orang Jepang disiplin, orang Jepang kerjanya gila-gilaan gitu ya, sering lembur gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bicara hal yang berhubungan dengan manusia, ilmu sosial, otomatis kita mesti mau membuka mata dan membuka telinga nih, bahwa banyak sekali kemungkinan-kemungkinan perubahan yang terjadi. Tapi memang nanti saya akan kasih disclaimer ya, kalau yang namanya berubah definisi orang Indonesia dengan berubah dengan definisi orang Jepang, itu ada sedikit perbedaan ya. Oke. Nah, di minggu lalu saya sudah sempat menyampaikan ini ya, bahwa tadi kita sudah mengenal ya, Jepang menganut sistem yang tadi saya sudah jabarkan di sebelumnya. Tapi kita coba lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di negara Jepang pada saat itu. Kita lihat ya, di tahun 90-an itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi ya pemotongan atau job cut atau PHK ya di beberapa perusahaan-perusahaan besar di Jepang ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ada Sony, Hitachi dan lain sebagainya. Punya banyak sekali masalah yang terjadi ya di perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, saya akan coba angkat dua kasus ya. Yang pertama Nissan ya. Mungkin ini kemarin sempat teman-teman sudah dengar juga ya dari penjelasan saya, bahwa tahun 90-an tuh Nissan mengalami kesulitan ekonomi dan dia sebenarnya sudah mengalami rugi ya, perlahan-lahan selama 8 tahun. Akhirnya mereka melihat bahwa wah ini nggak bisa nih seperti ini terus ya. Akhirnya dia partner dengan Renault ya, mengambil langkah seperti itu, partner dengan Renault, dan diangkatlah CEO-nya bukan dari Nissan-nya, tapi dari si Renault-nya ya, si Charles Ghosn ini. Nah, otomatis kalau misalkan CEO-nya udah bukan orang Jepang, berarti kan cara manage-nya nggak pure Jepang gitu ya. Nah, singkat kata, memang di Nissan ini diambillah langkah ya, bahwa umur dan senioritas itu bukan faktor penentu gitu ya. Kalau kita lihat perusahaan Jepang kan dia menekankan pada sebenarnya pada experience-nya, lebih besar bobotnya dibandingkan pada performance-nya. Nah, namun pada kasus Nissan ini dilihat bahwa oh ternyata ini sepertinya nggak bisa nih kalau terus-terusan umur, senioritas, berapa lama mereka bekerja di sana sebagai faktor penentu ya, tapi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi performance atau performance evaluation. Jadi dibalik ya bobotnya, bahwa performance-nya yang menjadi faktor utama, namun berapa lama dia sudah experience di perusahaan itu menjadi pertimbangan yang kedua. Nah, kasus Canon, kita coba lihat kasus Canon ya. Kemarin kalau nggak salah kita mulai terkendala di sesi ini. Nah, Canon itu juga tahun 97 itu akhirnya dia mengganti ya saconya atau presiden direkturnya dengan si Mr. Fujio Mitarai. Nah,
Mr. Fujiomi Tarai ini adalah orang Jepang, namun dia punya pengalaman memimpin Canon yang berada di US selama 20 tahun. Otomatis dia punya background pengalaman yang berbeda ya, karena pasti kalau kita bicara perusahaan Jepang di Jepang dengan perusahaan Jepang tidak di Jepang, otomatis pasti ada faktor-faktor negara ya yang melatar belakangi. Nah, Mr. Fujiomi Tarai ini akhirnya mengambil langkah bagaimana dia mengkombinasikan bagian yang terbaik dari sistem manajemen timur atau kita bisa katakan sistem manajemen Jepangnya dengan sistem manajemen barat yang dia lihat selama dia bekerja di Canon US seperti itu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh mereka bahwa mereka menyampaikan sebuah filosofi ya, Western focus on profit with traditional Japanese value ya. Sehingga pada saat itu perusahaan si Canon yang di Jepangnya dapat diperbaiki karena mereka mengkombinasikan sistem kerja seumur hidup dengan sistem pengupahan yang bersaing gitu ya. Yang ini dilakukan pada tahun 2002. Jadi memang pada akhirnya perusahaan Jepang pun sudah melihat bahwa sepertinya mesti dihargai ya performance orang itu lebih dibandingkan hanya melihat dari berapa lama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Sehingga di Canon itu mereka bertransform ya bahwa long lifetime employment ini lebih mengacu kepada long term employment. Dan sebenarnya tidak hanya dari sisi bagaimana menyehatkan perusahaannya lagi, tapi sebenarnya karyawan pun juga memiliki kesempatan ya, mereka bisa mengumpulkan keterampilan, mereka juga bisa fokus pada karir jangka panjang, sehingga kira-kira misalkan saya aspirasi karir saya untuk 5 tahun ke depan seperti apa, planningnya untuk 5 tahun itu bagaimana, kira-kira training yang dia butuhkan seperti apa, dan juga melibatkan dari atasannya. Itu memang sangat style barat ya, seperti itu. Dan memang pada akhirnya yang tadi saya sampaikan tidak hanya dari sisi benefit perusahaan, tapi juga karyawan juga mendapat kesempatan untuk berkembang ya, dan kesejahteraannya juga lebih baik untuk jangka panjang. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang Jepang, mungkin saya di sini juga ingin mengajak teman-teman, Bapak Ibu, untuk juga kita juga mau membaca ya, banyak sekali hasil-hasil penelitian baik yang ditulis oleh orang Jepang langsung maupun kalau kita bicara kritisi atau hasil penelitian mengenai Jepang juga banyak ditulis oleh orang-orang non-Jepang ya, yang misalkan mereka punya akademisi, experience tinggal di Jepang atau bekerja di Jepang. Namun saya garis bawahi di sini kita melihatnya hasil penelitian ya, bukan hanya pendapat opini pribadi. Nah, ini saya hanya mengangkat satu apa ya namanya ya, satu artikel yang ditulis tahun 2016. Sebenarnya kalau teman-teman cari lagi gitu ya, sebenarnya literatur yang menjelaskan mengenai perubahan ya di sistem manajemen Jepang itu sudah mulai banyak dari tahun 90-an gitu ya. Nah, ini salah satu artikel yang ditulis oleh Megan Powell ya, disampaikan di sini bahwa judulnya Human Resource Management Practices in Japan. Are they really changing gitu ya? Are they really changing ya? Disampaikan di sini apa? Lifetime employment is declining, menurun ya. Dan kondisi ini sebenarnya disupport oleh tradisi budaya Jepang ya. Dan sebenarnya itu juga berpengaruh ke bagaimana tadi ya pengupahan yang berdasarkan senioritas dan juga promosi yang berdasarkan senioritas juga menurun ya. Dan sistemnya itu sudah banyak digantikan dengan performance based system. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, menekankan pada performance dari dari si karyawan tersebut. Nah, sebenarnya kalau tadi saya sampaikan tahun 90-an sudah banyak sekali ya job cut yang terjadi karena masalah perekonomian. Tapi kalau teman-teman sudah banyak tahu, Bapak Ibu sudah banyak tahu, Jepang sendiri mengalami yang namanya aging population ya, aging society ya. Ini juga yang menyebabkan tuntutan dari bagaimana perusahaan-perusahaan itu juga harus mau melihat ya bagaimana tuntutan dari kondisi masyarakat, kondisi budaya, dan juga kondisi dari ekonomi yang mereka hadapi seperti itu. Jadi ini hanya satu contoh artikel yang saya mau coba sampaikan ke Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu sudah punya waktu yang lebih luang ya, lebih leluasa, bisa juga mencari-cari artikel penelitian yang menyampaikan mengenai ini. Oke. Nah, kalau tadi saya menyampaikan konsep,
kemudian saya menyampaikan case-case yang apa namanya ya, yang menunjukkan bahwa oh itu ternyata udah berubah loh ya seperti itu. Dan mungkin sebelum saya masuk ke topik ini ya, perkembangan praktiknya seperti apa gitu ya, anak-anak muda sekarang seperti apa sih gitu ya. Saya akan coba sampaikan data-datanya setelah ini. Namun mungkin saya itu punya satu pengalaman ketika saya meneliti di tahun 2013, 2014 ya, langsung meneliti di masyarakat Jepang gitu ya, karena waktu itu tuntutan dari tesis saya juga mengambil datanya di Jepang. Saya tergelitik gitu ya oleh salah satu artikel yang disampaikan oleh salah satu koran Jepang ya, Japan Times ya. Pada saat itu headline-nya besar sekali ya, Japan is changing gitu ya, Jepang berubah gitu ya. Memang topiknya tidak terkait dengan topik hari ini gitu ya, tapi memang dalam perjalanan penelitian yang saya lakukan dan dari hasil penelitian yang saya temukan, memang pada akhirnya ada satu kesimpulan yang di luar topik ya, di luar topik permasalahan yang saya angkat ketika bicara Jepang berubah gitu ya. Nah, mungkin bagi kita yang sering mengalami perubahan gitu ya, kalau orang berubah sedikit kan kita anggapnya nggak berubah gitu ya. Tapi buat masyarakat yang jarang sekali mengalami perubahan gitu ya, apalagi mereka cenderung homogen misalnya seperti itu ya. Kalau satu hal berubah sedikit, itu hebohnya tuh luar biasa gitu ya, dan mereka mengatakan kami berubah gitu ya. Sedangkan mungkin bagi kita yang tinggal di negara yang katanya kita sering kali kan beradaptasi pada perubahan, sehingga kalau berubahnya sedikit bagi kita oh ya oke lah ya, it's okay. Jadi kita tidak menganggap itu berubah. Nah mungkin itu juga yang bisa menjadi perspektif teman-teman ketika menyikapi sesuatu ya, suatu berita, suatu kondisi, dan kita bisa meng-compare dengan pola pikir kita. Kenapa ya kok ternyata hasil penelitian saya mengatakan gini, iya sih ada perubahan gitu, tapi bagi saya subjektivitas saya mengatakan, oh ternyata berubahnya cuma begini ya, nggak seheboh yang dikatakan di koran seperti itu. Jadi itu mungkin hal background yang bisa menjadi tambahan informasi untuk teman-teman semuanya. Nah, saya akan masuk di segmen terakhir ya, di di pembahasan saya. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan praktiknya sekarang seperti apa. Nah, sekarang yang saya masukkan di sini adalah bagaimana terhadap anak-anak atau teman-teman masyarakat Jepang yang berada di usia produktif. Nah, saya coba sampaikan ke teman-teman seperti ini. Tahun 2013 saya melakukan interview kepada mahasiswa ya, mahasiswa. Kebetulan saat itu ada di beberapa universitas, Ritsumeikan, Kwansei, dan juga saya compare dengan penduduk sekitar. Jadi saya mencoba menggali dua opini dari dua kelompok, dari kelompok mahasiswa dan dari kelompok penduduk seperti itu. Nah, memang kalau bagi teman-teman melihat slide saya saat ini, mungkin gini, oh 2013 udah lama banget ya Sensei seperti itu ya, 2013. 2013 sampai sekarang berarti kan itu kurang lebih 7 tahun ya. Saya menginterview mahasiswa yang saat itu semester 2, semester 3, jadi tahun ke-1, tahun kedua. Berarti saya asumsikan itu mungkin mereka usia 18, 19 ya, 19, 20 ya. Kalau kita tambahkan 7 tahun, berarti mereka ada di usia 26. Ya betul ya, 26, 25, 26, 27. Itu kan masuk ke dalam range usia produktif saat ini. Jadi maksudnya mahasiswa-mahasiswa yang saya temui 7 tahun lalu, saat ini pasti sudah menjadi pekerja, ya, berkontribusi di mana-mana. Nah, kita coba lihat ya, pendapat mereka terhadap beberapa pertanyaan saya seperti apa ya, dan kita bisa lihat, oh berarti memang ini bisa menjadi contoh ya, sampling gitu ya, bahwa ini menjadi suara dari penduduk usia produktif Jepang saat ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, ada 3 pertanyaan besar gitu ya. Mungkin nanti akan ada sub-sub pertanyaan yang saya kejar karena ada jawaban mereka yang menarik seperti itu. Yang pertama, saya menanyakan mengenai arti pekerjaan ya bagi mahasiswa 7 tahun yang lalu. Yang kedua, saya menanyakan menurut mereka kalau pindah kerja itu gimana ya? Kalau bagi orang Indonesia kan sah-sah aja gitu kan ya untuk mau pindah kerja gitu ya, meskipun kalau secara profesional kita pun juga mesti hati-hati gitu ya bagi orang Indonesia untuk menjadi kutu loncat gitu ya. Dan yang ketiga adalah pendapat mereka mengenai long lifetime employment dan mengenai senioritas seperti itu. Jadi 3 pertanyaan utama saya tanyakan kepada mereka. Oke, kita masuk ke hasil jawaban dari pertanyaan pertama ya.
Jadi saya menanyakan, menurut Anda pekerjaan itu seperti apa sih? Pekerjaan yang ideal itu seperti apa? Mahasiswa menjawab bahwa bagi mereka pekerjaan ideal itu pekerjaan yang sesuai passion, pekerjaan yang saya sukai, pekerjaan yang bisa memberikan saya kepuasan, gitu ya. Tapi sebaliknya, ya di sini mungkin buat teman-teman yang atau Bapak Ibu yang bisa memahami bahasa Jepang bisa membaca di bagian slide kiri bawah saya. Sebaliknya, ketika saya tanyakan kepada penduduk sekitar itu profilnya ya usianya lebih tua gitu ya dibandingkan mahasiswa. Mereka sudah bekerja gitu ya, sudah berumah tangga. Jadi dari generasi yang berbeda lah ya. Sedangkan bagi penduduk sekitar gitu ya, pekerjaan yang arti pekerjaan bagi mereka itu sebenarnya bukan pekerjaan ideal, bukan pekerjaan sesuai passion, tapi pekerjaan itu adalah untuk hidup gitu ya. Yang dia bisa dapat uang, dia bisa untuk hidup, mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk hidupi keluarganya, bahkan gitu ya, mereka juga harus bersabar gitu ya, bertahan untuk melakukan itu karena dia butuh pendapatan dari pekerjaan tersebut. Nah, apa namanya, sebaliknya gitu ya, berbeda kan pendapatnya dengan mahasiswa gitu ya. Dan bagi penduduk sekitar, teman-teman atau Bapak Ibu yang usianya lebih apa namanya, lebih tua ya dibandingkan mahasiswa-mahasiswa ini, mereka melihat bahwa bahkan mereka juga harus meneruskan bisnis orang tua. Ya udah, karena orang tua saya punya bisnis itu, saya punya kewajiban untuk meneruskannya, meskipun itu tidak sesuai dengan passion saya. Ya, ini hal pertama. Saya masuk ke hal yang berikutnya ya. Para mahasiswi ini menarik gitu ya, menarik karena kita tahu ya kalau orang Jepang itu kan yang bekerja itu adalah laki-laki gitu ya. Nah, para mahasiswi ini ada yang menjawab gini, saya tetap mau kerja kok meskipun saya sudah menikah, ya. Mereka menjawab seperti itu gitu kan ya. Dan apa namanya? Ketika jawaban dari mahasiswi-mahasiswi ini saya bawa, saya sampaikan, oh iya loh tanggal sekian saya sebenarnya udah ngobrol-ngobrol sama mahasiswa-mahasiswi, mereka punya pendapat seperti ini. Ketika saya sampaikan, ternyata generasi sekarang, wanita-wanita mudanya gitu ya, atau mahasiswi-mahasiswi sekarang, ternyata punya aspirasi loh ya, nanti kalau misalnya mereka sudah menikah, mereka ingin bekerja. Bagaimana pendapat Anda? Saya sampaikan seperti itu. Nah, bagi Chiki no katanya, atau bagi penduduk sekitarnya, mereka mengatakan, ya oke, ya memang sih ya, sekarang Jepang sekarang rasanya kalau dua-duanya nggak kerja tuh kayaknya sulit ya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup gitu ya. Meskipun memang Jepang yang dulu ya, kondisi masyarakat Jepang yang dulu ya, para wanita pekerja ya, mereka tuh sadar ya ketika mereka sudah mau menikah ya, sebelum mereka menikah tuh mereka mengundurkan diri ya, bukan disuruh, tapi karena memang sudah kesadaran diri ya, mereka berhenti, mereka nggak kerja lagi, ngurus anak, ngurus rumah tangga, sampai anaknya sudah besar, itu mereka biasa kembali bekerja, tapi tidak menjadi pekerja full time, tapi menjadi pekerja paruh waktu ya. Itu banyak yang seperti itu di Jepang. Oke ya. Jadi itu kondisinya ya, perbedaan kondisi antara generasi Jepang yang dulu melihat wanita, dan wanita juga tidak bisa apa namanya ya banyak ya berkontribusi di pekerjaan. Namun wanita-wanita muda sekarang, mahasiswi-mahasiswi itu mereka punya aspirasi ya, ingin sekali tetap bekerja seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Ada saya menanyakan ya pertanyaan lanjutan. Kamu kalau misalnya punya kesempatan gimana kalau pindah kerja? Pengen nggak pindah kerja gitu ya? Terus para mahasiswa ini menjawab ya. Jawaban mereka adalah mereka pengen banget ya punya banyak pengalaman di berbagai bidang ya. Sama zamana shigoto keiken style. Mereka pengen punya banyak pengalaman di berbagai bidang pekerjaan ya. Bahkan mereka pengen kerja di luar negeri. Kenapa? Karena kalau mereka kerja di luar negeri, mereka itu
mendapatkan salary-nya kan apa namanya ya, ikut standarnya Jepang gitu ya, dan mereka hidupnya di luar negeri yang mungkin biaya hidupnya itu sebagian besar di beberapa negara itu kan biaya hidupnya lebih rendah ya dibandingkan dengan Jepang seperti itu. Tapi mereka ingin sekali gitu ya punya banyak pengalaman yang mereka bisa lakukan. Nah, dan sebenarnya bukan cuman mereka pengen punya sekali banyak pengalaman di berbagai bidang, tapi mereka juga punya keinginan bikin startup ya, bikin usaha sendiri gitu ya. Nggak cuma bergantung pada pekerjaan yang dilakukan sekarang. Nah, memang ini berbeda ya, berbeda pendapatnya dengan kalau saya tanyakan kepada Chiki no Kata, kepada orang-orang yang penduduk sekitar yang generasinya lebih apa namanya ya, lebih tua ya seperti itu, bahwa ya memang apa ya namanya ya, anak-anak sekarang tuh kebanyakan kalau udah mentok gitu ya cepat mau pindah. Jadi kayak nggak tahan banting seperti itu ya. Jadi ya itu beberapa perbedaan pendapat yang terjadi ya antara mahasiswa dengan penduduk sekitar. Dan di pertanyaan terakhir saya menanyakan mengenai Nenko-Joretsu gitu ya. Kalau misalkan Nenko-Joretsu menurut mereka seperti apa? Mahasiswa mengatakan itu nggak adil. Ya, nggak adil. Kenapa katanya? Kenapa saya punya misalkan staf barunya punya bukan pengalaman, punya pengetahuan lebih baik, punya kompetensi lebih baik, kenapa mereka yang dihargai lebih atau diberikan kesempatan yang lebih dulu misalnya seperti itu. Nah, itu pendapat dari teman-teman mahasiswa. Namun kalau saya bawa jawaban dari mahasiswa itu ke masyarakat, para penduduk sekitar mengatakan ya sebenarnya bukan cuma kemampuan ya, tapi pengalaman itu penting gitu ya. Pengalaman itu penting untuk apa ya? Untuk kamu bisa mengetahui dengan lebih detail, lebih luas gitu ya, lebih banyak mengenai bisnis proses di perusahaan tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman, kita bisa melihat ya bahwa dari pertanyaan 1, 2, dan 3 yang saya sampaikan di sini menarik ya, bahwa ada perspektif-perspektif yang berbeda gitu ya antara mahasiswa yang 7 tahun lalu mereka masih menjadi mahasiswa dan saat ini berarti kita bisa asumsikan mereka sudah berkontribusi di masyarakat Jepang menjadi pekerja. Bahwa mereka melihat bahwa ini sepertinya udah nggak cocok nih dengan keinginan-keinginan kami seperti itu ya. Dan kalau kita sandingkan dengan pendapat dari para penduduk sekitar, memang berbeda ya karena generasinya berbeda seperti itu. Oke. Mungkin itu ya. Jadi paparan dari saya meneruskan dari pertemuan di minggu lalu. Jadi mungkin yang bisa kita simpulkan dari paparan saya mengenai konsepnya seperti apa, kemudian case-case perubahannya seperti apa yang terjadi baik secara real di perusahaan-perusahaan di Jepang atau yang kita lihat dari kasus-kasus yang diangkat dari hasil-hasil penelitian orang, dan juga kita sandingkan dengan data yang saya dapatkan sendiri dari hasil penelitian saya, kita bisa melihat ya teman-teman Bapak Ibu semua bahwa konsep yang kita tahu dulu itu sudah ada banyak perubahan yang kita lihat dari kasus-kasus, dan semakin ke sini berarti perubahannya semakin bervariasi lagi nih. Nah, mungkin nanti bisa digali lebih lanjut dengan beberapa pengalaman dari teman-teman yang sudah hadir di hari ini juga. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, teman-teman, untuk waktu dan kesempatannya saya kembalikan lagi ke Mas Adi. Terima kasih banyak, Mas Adi. Oke, terima kasih banyak Melisa untuk summary dan juga penjelasannya tadi. Tadi sebenarnya ada beberapa hal yang aku pengen tanya sih, tapi mungkin nanti bisa aku bawa nanti pas di sesi Q&A. Oke, teman-teman, jadi seperti yang tadi sudah saya janjikan bahwa kita akan ada sesi sharing juga dengan 2 alumni BINUS yang saat ini bekerja di perusahaan Jepang, baik itu perusahaan Jepang yang ada di Jepang maupun perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Kita ada Maria Yeni Kristela dan juga Sandi Saputra. Nah, untuk bagian pertama kita minta untuk mereka berdua ini untuk perkenalan sedikit sambil menjelaskan mereka bekerja di perusahaan apa, di bidang apa, dan untuk berapa lama seperti itu ya. Mungkin dari Yeni dulu mungkin. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Perkenalkan, nama saya Yeni. Saya lulusan BINUS Sastra Jepang angkatan lulus 2011. Nah, saat ini saya bekerja di perusahaan manufacturing otomotif, spare part otomotif di daerah Cikarang, Bekasi. Dan kebetulan di perusahaan saya ini, perusahaan kedua saya di perusahaan Jepang. Tapi di perusahaan kedua ini saya sudah bekerja selama tahun. Maksudnya yang manufacturing ya, perusahaan sebelumnya itu mungkin lebih level yang lebih kecil gitu.
Nah, dari background saya yang sastra Jepang, tidak menutup kemungkinan kita bisa berkembang di perusahaan Jepang. Contohnya seperti saya di tahun ke-7 ini, kalau untuk dilihat statusnya, saya sebagai engineer di perusahaan saya. Dan saya bekerja di proses engineering section. Jadi section untuk memonitoring sebuah proses di perusahaan manufacturing. Jadi seperti itu. Nah, mungkin berikutnya dari junior saya, Sandi, silakan. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Saputra, saya Binusian tahun 2019, dan saya juga dari jurusan sastra Jepang. Nah, saya sendiri sekarang lagi bekerja di suatu perusahaan Jepang bernama Sakura Forest Company Limited yang terletak di Fukuoka, Jepang. Dan saya kurang lebih bekerja sebagai di International Department sebagai International Marketing Planner dan juga Translator selama 1 tahun kurang lebih sekarang. Dan pekerjaan saya mainly itu sebenarnya perusahaan saya bergerak di perdagangan online. Kita main di produk kesehatan seperti skincare ataupun suplemen-suplemen. Dan biasa tugas utama saya adalah untuk managing online advertising-nya seperti Facebook advertising atau Google advertising dan lain-lainnya. Sekian. Oke, terima kasih. Ini ada hal yang menarik. Jadi kalau Yeni sebetulnya, ini koreksi kalau salah. Yeni bekerja di perusahaan manufaktur, sementara Sandi lebih ke e-commerce ya? Ya, e-commerce benar banget. E-commerce dan startup atau e-commerce aja? Sebenarnya bukan startup, e-commerce saya sih Kak sebenarnya ini. E-commerce aja ya, oke. Ya, nah, ya. Ini kan ada dua jenis perusahaan yang berbeda kan. Jadi mungkin ini bisa kita ulik. Tapi sebelum kita ulik lebih lanjut, tadi itu aku yang sedikit sedikit kaget itu dari Yeni dari sastra Jepang, tapi sekarang posisinya di engineer. Iya. Ini gimana? Jadi memang ya gimana ya, itu mungkin kayak yang udah disampaikan Elisa Sensei, banyak pilar-pilar perusahaan Jepang itu yang memang membuat si karyawannya itu mempunyai jenjang karir di perusahaan ini. Jadi yang namanya sistem training di perusahaan Jepang itu benar-benar dimulai dari saat kita netas, istilahnya kita masuk join pertama kali di perusahaan Jepang, itu pasti baik dari level operator sampai level kaco atau section manager sekalipun itu pasti harus melewati tahap namanya training. Training itu bisa yang on the job training, OJT misalkan, atau kalau di tempat ini ada namanya DSOT, Department on the Job Training. Kita belajar di masing-masing departemen itu seperti apa. Nah, nanti perusahaan kita untuk lebih tepatnya di mana. Nah, kemudian setelah melalui training di tahap pertama itu, ya ini masuk di bagian pertamanya pertamanya PPC, Production Planning Control. Di situ, kemudian setelah 3 bulan di review, akhirnya mungkin karena Yeni yang lebih suka kritis, lebih suka quality, akhirnya jadi dipindahin ke bagian quality gitu. Okay. Nah, pertama di bagian quality itu quality assurance ya kan. Kalau quality assurance udah pasti kerjaan kita itu kan memastikan produk kita aman sampai di supplier, apalagi suppliernya kan Honda, Yamaha, pokoknya Toyota yang besar seperti itu. Jadi kerjaannya tuh benar-benar kayak di lini terdepan gitu. Karena dirasa punya bahasa Jepang, translate dokumen kuat, translate untuk pembicaraan waktu itu belum sekuat sekarang gitu. Jadi perusahaan merasa, oh kayaknya Yeni bisa nih di training ke Jepang gitu. Jadi dikasih program training internship gitu setahun ke perusahaan mother company di Jepang. Ya udah untuk di training. Nah, Yeni cuman mikir mungkin cuman kayak sekedar tahu di Jepang itu sistem kerjanya gimana sih, sistem kontrol quality-nya seperti apa gitu. Cuman ya tadi saya bilang pas sudah sampai di Jepang pun 1 tahun di review lagi. Dan ternyata, oh, Yeni kuat nih di bagian engineer-nya mungkin. Maksudnya di bagian Gijutsu Teki-nya gitu. Akhirnya pulang ke Indonesia setelah training setahun ke Jepang, di section yang baru namanya proses engineer gitu. Jadi intinya sebetulnya kejebak ya? Terjebak sih, enggak ya. Terjebak kan kayaknya kita dijebak. Kalau ini lebih kayak diarahkan sih, tapi diarahkannya benar-benar mungkin kalau Yeni sendiri nggak bisa ngeliat kemampuan itu, tapi ternyata perusahaan bisa melihat gitu. Tapi so far dari situ lebih tepatnya gimana? Gitu, seperti so far dari situ, kalau dari Yeni sendiri tadi kan sempat di beberapa bagian lainnya sebelum akhirnya sampai di engineering ini. Iya. Kalau dari Yeni sendiri sebetulnya gimana? Maksudnya memang merasa lebih cocok di engineering-nya ini kah atau bagaimana?
setelah ngejalanin beberapa bagian tadi? Halo? Halo Yani? Kalau dari ini sih, Halo? iya, Oke ya. kalau dari masing-masing sesi kita, terdengar nggak ya suara saya? Oke, sekarang baru kedengeran. Tadi sempat Terus hilang. nggak? Nah, tetapi misalkan Halo? ciptakan Oke. produk di Oke, ini suaranya agak apa namanya putus-putus. engine-nya Coba cari. bagaimana cara menanganinya bagaimana, dan mungkin tentang dia belajar atau Oke, karena kita terputus. Oke, nah kita langsung ke Sandi aja deh kalau gitu. Tadi kan Sandi, sorry, ini kalau perusahaannya Sandi ini berarti karena perusahaan e-commerce, mungkin kalau dibandingkan dengan perusahaan yang Yeni bekerja sekarang, perusahaan Sandi masih relatif ini ya, perusahaan baru atau gimana? Sebenarnya untuk perusahaan saya sendiri itu dia adalah cabang dari satu perusahaan yang cukup besar di Fukuoka, Kak. Jadi dia itu sebenarnya adalah perusahaan bisnis consulting, dan dia itu bercabang nih. Jadi dari perusahaan bisnis consulting itu namanya Kokosis, dia bercabang ke perusahaan saya sekarang namanya Sakura Forest. Itu perusahaan di bagian cabang e-commerce-nya. Nah, untuk perusahaan yang Sakura Forest ini sendiri, dia udah bergerak selama 10 tahun sih, Kak. Nah, kalau ini tadi, sorry, tadi aku agak lupa. Tadi kamu di bagian? Aku di bagian international department, bagian marketing planner-nya, Kak. Marketing planner. Itu dari awal masuk memang di situ? Iya sih, Kak. Jadi sebenarnya awalnya perusahaan saya ini sendiri, dia mau ekspansi ke market Indonesia. Dan dia waktu itu orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia dan yang bisa ngomong bahasa Jepang juga sebagai translator. Dan juga jadi mereka mau ngelatih saya juga untuk ngasah kemampuan bisnis dan kemampuan marketingnya untuk bisa memasarin produk itu di Indonesia nantinya. Kayak gitu. Oke. Jadi memang untuk saat ini memang fokusnya masih ke situ ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin bahwa nanti akan mengalami pengalaman yang sama seperti yang Yani alami tadi, mungkin di training akhirnya dipindah ke bagian lainnya juga seperti itu ya. Iya. Cuma kalau untuk bagian rotasi sendiri, saya sebenarnya sempat ngalamin juga sih, Kak. Jadi waktu saya masuk itu, saya langsung masuk ke bagian marketingnya, dan setelah itu saya dirotasi ke call center supaya saya bisa memahamin bagaimana cara menghadapi customer, bagaimana cara ngomong dengan customer lewat telepon seperti itu. Nah, terus saya dirotasi lagi ke bagian desain untuk bisa tahu bagaimana cara ngedesain banner untuk advertising ataupun desain produk seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini udah balik nih, Yani. Sorry tadi kayaknya suaranya sorry, putus-putus ya. rekoneksi. Nggak apa-apa. Jadi gimana tadi, Yani? Tadi kami kebetulan nggak sempat dengar sama sekali nih. Cuma sepotong doang. Mungkin bisa diulang lagi? Ya, jadi waktu pertama kali daftar melamar pekerjaan di perusahaan yang ini, itu kan kita dimulai dari nol. Jadi dinilai dari awal. Nah, kebetulan waktu itu lowongannya adalah di bagian PPC, Production Planning Control. Nah, kemudian di tahap pertama kan biasanya kita melakukan training nih, seperti yang Elisa Sensi bilang. Ada yang namanya OJT dan juga kalau di tempatnya ini ada DSOT. OJT itu on the job training. Kemudian kalau DSOT itu di tempatnya ini Department Section on Training gitu. Nah, jadi selama 3 bulan kita ditetapkan belajar di manapun, di section manapun. Seperti yang tadi Sandi bilang, mungkin dia dari awal pun di call center gitu. Nah, ya ini pun juga walaupun pertamanya masuk di bagian PPC, tapi kita belajar di tempat yang lain. Nah, setelah 3 bulan masa probation, akhirnya perusahaan mereview dan akhirnya ini ditempatkan di bagian quality. Nah, kemudian selama di quality hampir 1,5 tahun, banyak berhubungan dengan customer, berhubungan langsung dengan
penjaminan mutu produk gitu. Nah, akhirnya perusahaan mereview, oh ya ini kuat nih di bagian job-nya, di quality-nya, terus di bagian translate dokumennya, oke nih dokumen bahasa Jepangnya, vice versa. Tetapi kalau untuk translator langsung, itu masih agak kurang nih mungkin ya ini saat itu gitu. Karena kan sejak lulus dari sastra Jepang, ya ini nggak langsung kerja di perusahaan Jepang. Jadinya nggak bisa yang langsung kepake bahasa Jepang, sempat vakum dulu 1 tahun yang jadi kayak downgrade lagi lah gitu. Nah akhirnya perusahaan minta, oke, ditantang, berani nggak training ke Jepang gitu di mother company. Tapi kalau dari Yeninya sendiri gimana? Maksudnya kan karena sudah sempat merasakan dari beberapa bagian itu, dari Yeninya mungkin lebih merasa harusnya di sini nih atau gimana? Atau dan dengan kenyataan sekarang ditaruh di engineering sendiri gimana? Apakah memang merasa nyaman di situ atau bagaimana? Oh, kalau karena Yeni udah pernah hampir 4 section ya pindah gitu, sebetulnya mungkin lebih tepatnya kayak yang tadi Yeni sampaikan, mungkin Yeni sendiri nggak bisa ngeliat kemampuan Yeni saat itu, tapi atasan Yeni yang lebih bisa melihat value-nya, bisa melihat, oh kayaknya Yeni lebih cocok ditempatkan di sini. Nah, so far sih, karena di tempat saya yang di proses engineering ini udah cukup lama, udah hampir 5 tahun, jadi ngerasa cocoknya sih cocok banget. Tapi kan yang namanya proses di manufacturing itu nggak bisa terpisah ya. Misalkan kalau di kuliah kan, oke, sastra Jepang aja. Kita nggak akan belajar sastra Inggris, nggak bisa gitu. Tapi kalau di perusahaan Jepang, walaupun ini proses engineering, yang namanya QC, quality itu tetangga sebelah Yeni. Dan yang namanya nggak mungkin yang namanya ketika ada customer komplain, itu hanya quality yang menghadapi, itu nggak mungkin. Pasti di belakangnya ada proses engineering. Begitupun misalkan ada masalah di produksi, barang nggak bisa running, nggak bisa dikirim, nggak bisa delivery ke customer. Nah, ketika ada masalah tersebut, nggak berarti produksi menghadapi masalah sendiri, tapi ada proses engineering di belakangnya. Dan jadi nggak bisa Yeni bilang, di sini Yeni cuman proses engineering, enggak. Jadi banyak interaksi langsung ke section lain, dan itu membuat lebih dinamis ya, jadi nggak yang monoton juga gitu. Jadi nggak dikotak-kotakin sih kalau di perusahaan itu. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya dari kemarin, dari minggu lalu ingin aku tanyain. Baik ini maupun Sandi kan alumni dari sastra Jepang BINUS, dan mungkin sudah banyak mendapatkan materi paparan dari Mbak Elisa tadi, terutama tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Maksudnya selama perkuliahan itu kan pasti juga mempelajari itu gitu kan, mendapatkan informasi tentang itu. Nah, dari konsep yang tadi dipelajari ketika masih kuliah itu, kemudian sekarang terjun di perusahaan Jepang langsung, apa yang paling bikin kaget? Apa yang tidak sesuai dengan apa yang dulu dipelajari? Mungkin Sandi dulu deh. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari saya sendiri adalah yang paling sedikit berbeda dari yang saya pelajarin sebelumnya adalah lifetime employment. Itu saya pikir rata-rata perusahaan Jepang pasti seperti itu kan. Cuman perusahaan saya sendiri tuh dari awal mereka tuh punya konsep bahwa setiap membernya tuh harus bisa graduate dalam 5 tahun. Jadi mereka mendukung banget. Graduate itu maksudnya gimana? Bisa independen Kak, bisa bikin bisnis mereka sendiri. Oh, dalam artian keluar dari perusahaan itu atau gimana? Iya. Jadi keluar dari perusahaan itu mereka bisa nge-develop produk mereka sendiri, mereka bisa nge-develop brand mereka sendiri, atau mereka misalnya mau ngejalanin bisnis yang nggak ada hubungannya dengan produk pun juga mereka tuh ngedukung sih Kak. Jadi sebenarnya sorry, aku malah tertarik di sini nih, maaf. Jadi perusahaannya justru meng-encourage karyawannya untuk dalam 5 tahun membuat perusahaan itu sendiri, membuat perusahaan sendiri dan keluar dari perusahaan. Iya. Di mana dia bekerja. Ya, dan bahkan mereka bisa mau nge-sponsorin kalau seandainya mereka ada tertarik dengan bisnisnya. Kayak teman saya, dia sendiri tertarik dengan pertanian Kak. Nah, dia tuh masuk ke Sakura Forest untuk belajar mengenai produk-produknya, bagaimana cara berhadapan dengan customer, bagaimana membuat koneksi relasi dengan pihak-pihak produsennya seperti apa gitu. Dan dia sendiri udah bilang, saya tertarik banget ntar ke depannya untuk bergerak dalam bidang pertanian atau bisnis untuk produk pertanian seperti itu. Jadi dia udah punya planning sih. Nah, oke. Sorry, lanjut ke tadi. Jadi gimana, Sandi? Kalau maaf ya kalau dari
pelan, anjing Yeni agak ribut. Nggak Kalau apa-apa, di nggak apa-apa. tempat Yeni sih, so far yang disampaikan Elisa Sensei itu semuanya nggak kaget ya, karena udah dibekali ilmu, oh perusahaan Jepang tuh seperti ini gitu. Nah pas masuk itu jadi ngerasa kayak, oh ternyata lebih gila dari yang disampaikan, lebih tepatnya gitu. Karena pas ngelihat misalkan senioritas ya, pas Yeni masuk tuh kan Yeni masih umur sekitaran 23 tahun, 21, 22 lah. Pas masuk tuh, hah ini umurnya berapa? 50. Misalnya saya di training nih sama senior saya gitu kan. Oke, saya section manager dari departemen part, misalnya part produksi. Oke, saya sudah bekerja selama 21 tahun. Terus Yeni langsung, 21 tahun Pak, umur Yeni aja tuh baru 21. Itu rasanya kerja di perusahaan 21 kayak apa gitu. Dan itu tuh benar-benar kayak, oh ini beneran ya gitu. Dan eksis gitu. Terus Yeni benar-benar di saat itu kagum ngelihat orang-orang yang kerja 16 tahun, 20 tahun itu kayak, wow. Dan di pandangan Yeni saat itu adalah, oke, mereka emang layak dan udah punya pengalaman besar banget kalau kerja di perusahaan yang 20 tahun ini gitu. Terus tiba-tiba masuk disodorkan sama dokumen untuk pendaftaran ikutan. Nah, lo kuliah aja untuk ikutan himpunan mahasiswa itu kan kesadaran sendiri ya untuk join. Maksudnya kalau mau ya ayo, kalau enggak gitu. Ketika di perusahaan itu disodorin, jadi kayak hampir dikatakan seperti wajib gitu kan. Oh, ada serikat buruh tahu gitu, tapi kalau untuk seperti apanya nggak tahu. Ya ini hold dulu, oke nanti dulu. Dan pas tahu ternyata karyawan di perusahaan ini kan waktu itu pas awal sekitar 1.200 orang. Nah yang ikut serikat buruh itu ada 800 orang. Itu kan kayak, waduh, ya ini harus nempatin diri gimana nih, ikut atau enggak. Itu tuh benar-benar kan nggak dibekali ya waktu di kuliah, kita nggak tahu gimana sih benefitnya, apa sih kekurangannya, itu kan sama sekali nggak tahu. Jadi benar-benar kayak culture shock sih pas masuk di perusahaan yang 1.000 orang gitu tuh benar-benar kayak wow gitu. Tapi kalau yang lifetime employment-nya nggak usah ditanya lagi deh, perusahaan Jepang itu kan di Indonesia pasti rata-rata umurnya udah 20 tahun ke atas ya, jadi udah pasti seniority dan yang seperti itunya tuh udah nyata di depan mata gitu. Sekalipun itu perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya. Iya, betul. Tetap memegang itu. Nah, kalau untuk seniority-nya itu pun berarti berlaku juga seniority di antara staf lokal, kan? Berlaku. Ini menarik sih sebetulnya. Mbak Elisa, sorry, ini aku ke Mbak Elisa sekarang. Mbak Elisa, kalau menurut Mbak Elisa sendiri, kira-kira ini kan ada dua jenis perusahaan berbeda yang memiliki approach ke sumber daya manusia yang berbeda. Ini apakah karena bisa dibilang ada shifting, ada pergeseran dari pola pikir sumber daya manusia Jepang sendiri atau bagaimana? Karena kalau dari case yang tadi Mbak Elisa sampaikan itu kan memang ada di beberapa perusahaan seperti tadi ada Canon, kemudian ada Nissan yang kemudian berubah, tapi itu mereka berubah karena mereka secara perusahaan mereka harus berubah nih, ya kan? Karena secara perusahaan kalau mereka nggak berubah mereka akan pilot, kan seperti itu, akan bangkrut. Jadi mereka mau nggak mau mereka harus melakukan perubahan. Nah, kalau dari kasus yang ini, terutama mungkin yang kasusnya Sandi ya, di perusahaan Sandi, apakah ini hasil dari perubahan, bukan perubahan dari perusahaannya tadi, tapi juga perubahan masyarakat Jepang secara general? Ya, baik Mas Adi. Ya, ini menarik ya memang kalau dengar cerita. Tadi saya dengar case-nya dari pengalaman Sandi dan case dari pengalaman Yeni. Kalau kita melihat dari case dari perusahaan yang sekarang sedang dijalani oleh Sandi, betul Mas Adi. Kalau kita bicara tadi ya, kasus-kasus tadi, job cut itu karena tuntutan ya, karena dia udah mau bangkrut, mau nggak mau terpaksa gitu ya. Tapi kalau dari case-nya Sandi, kita bisa melihat bahwa masyarakat itu kan mengalami banyak sekali perubahan ya, sebelum dia masuk ke dalam perusahaan. Dia belajar di luar negeri, dia kembali ke Jepang, dia bawa value baru, kemudian globalisasi yang mereka untuk mengakses informasi sebenarnya apa sih yang terjadi di luar, itu kan akan sangat berbeda nih dengan orang-orang generasi-generasi tua yang mungkin sekarang ada di top manajemennya perusahaannya ini. Itu pasti berbeda. Nah, jadi kalau misalkan memang apakah itu karena terjadi perubahan di masyarakatnya? Yes, exactly, betul.
masyarakat tuh pasti berubah gitu ya. Dan apa yang terjadi tuh kayak gimana ya? Kayak kalau misalnya orang tanya, ini ayam atau telur ya? Iya, betul. Dua-duanya saling mempengaruhi menurut saya gitu loh ya. Saling mempengaruhi gitu loh. Bisa mungkin triggernya dari masyarakatnya dulu, kemudian dibawa ketika dia mendesain sebuah perusahaan. Bahkan tadi ya, 5 tahun kamu harus graduate dari perusahaan ini. Kita mesti lihat juga gitu ya. Ketika kita bicara sebuah perusahaan, which is itu adalah organisasi. Nah, ini menariknya ketika saya meneliti lagi mengenai organisasi di disertasi saya. Kita pasti akan narik lagi nih, Mas Adi, ke teori organisasi root-nya. Itulah kenapa saya selalu mengatakan ke teman-teman, ke mahasiswa terutama ya, mungkin Sandi, ya ini pasti udah sering kali dengar pesan saya. Kalau teman-teman mau bilang perusahaan Jepang, yuk kita lihat dulu perusahaan Jepang yang mana, di mana. Terus dia perusahaan Jepang seperti apa? Bidangnya pun beda. Kita lihat. Dia ini manufacturing. Ya kan? Saya pun punya ketika lulus 2 tahun kerja di manufacturing di MM 2100 dekat tempatnya ini mungkin ya, seperti itu. Akan beda dengan perusahaan Sandi yang e-commerce, apalagi Sandi misalkan subsection-nya marketing, beda lagi pasti cara budaya kerjanya. Otomatis kalau budaya kerjanya, tuntutan perusahaannya berbeda, otomatis atasannya, manajemennya, memanage SDM-nya juga pasti berbeda, Mas Adi, seperti itu. Kalau manufacturing, dia kan mesti teratur. Kalau dia nggak teratur, dia nggak bisa kirim barang tepat waktu, gitu kan ya. Kalau dia nggak teratur, hancur itu semua ya, quality kualitas barang, harga, penyerahan hancur semua. Iya. Kan tahu tuh ya, QCD, iya, QCD-nya pasti hancur semua gitu kan ya. Nah, itu yang menyebabkan berbedanya sih Mas Adi. Tapi kalau kita bicara perubahan saat ini, shifting-nya betul terjadi. Enggak cuma di masyarakat Jepang saya rasa. Masyarakat Indonesia pun shifting kok. Di semua negara pasti shifting. Tapi yang menarik adalah gini, di tengah shifting itu di perusahaan manufaktur mungkin dari di sisi perusahaan manufaktur mungkin tidak, perubahan itu belum terasa sebegitu ininya ya, belum terlalu terasa lah intinya. Tapi apakah kalau di kasusnya Yeni, apakah itu mungkin juga karena perusahaan manufaktur Yeni yang dimana Yeni bekerja adalah perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia, tapi mungkin perusahaan induknya yang di Jepang mungkin malah sudah shifted. Kalau dari pengalaman Yeni ya, kan mother company-nya di Jepang. Nah, betul. Selain itu sister company-nya ada banyak nih, nggak cuma di Indonesia, ada di Thailand, ada di Vietnam, ada juga di Batam, di Indonesia di Batam juga. Di Singapura cuman sekedar kayak warehouse dan ininya aja, marketingnya. Nah, tetapi kalau menurut Yeni sendiri, dan ini kan perusahaan mother company-nya bahkan di Jepang itu udah memasuki umur 60 kalau ya ini nggak salah, udah 60 tahun. Jadi Jepang 60 tahun, di Indonesia 20 tahun, di Thailand 30 tahun. Nah, jadi kalau dibilang regenerasi mungkin lebih tepat ya. Jadi kayak perubahannya itu kalau ada regenerasi, misalkan dari owner-nya di perusahaan ini yang di Jepang, itu kan udah sekarang umurnya 90 tahun, jadi udah lebih dilengserkan ke anaknya. Dan ternyata yang dipikir anaknya tuh yang masih muda, enggak juga, anaknya udah 50 tahunan juga gitu. Jadi itu pun shiftingnya masih menurut ini masih gap generasinya masih tinggi gitu. Nah, pas ini training di Jepang pun itu kan udah mulai ngerasa ya, kaku-kakunya Jepang kayak gimana sih gitu. Dan pas nggak cuma di Indonesia, terus pas ini balik ke Indonesia, kekakuan ekspat Jepang ditambah dengan top manajerial Yeni yang dari lokal, di mana which is lokalnya pun itu kan kaku juga. Iya, bukan kaku. 20 tahun ya gap umurnya Jadi kan pasti masih generasi yang 11-12 sama top manajemen yang di Jepang, maksudnya ini gitu. Nah, tetapi beda halnya kalau misalkan dilihat gini, ketika sister company di Thailand gitu ya, di Thailand kan mungkin generasi mudanya lebih kuat menurut ini karena dia nggak kayak di Indonesia gitu, jadi generasi mudanya lebih kuat. Nah, mungkin di sana udah mulai shifting nih perubahannya gitu. Tetapi tetap karena yang namanya kita PMA, perusahaan Jepang modal asing ya, jadi kan pasti pemegang modal dan pemegang keputusannya semua di Jepang ya, walaupun misalkan top manajemen ini punya kuasa pun istilahnya, tapi tetap apapun itu dari harus Jepang. Sesuai dengan harus sesuai dengan arahan dari mother company. Benar, dan selama ini kerja mungkin udah ada pergantian 3 kali sacho. Nah, itu kan umurnya mungkin juga ada perubahannya. Nah, itu sih. Jadi ketika pergantian sacho, nah itu baru terasa
mulai agak muda nih, mulai mengikuti perkembangan zaman nih, gitu. Atau mungkin Yeni nggak bisa ngerasain langsung, tapi orang-orang sebelum Yeni yang 20 tahun bekerja bilang, zaman saya dulu saconya kaku, nggak bisa kayak gini. Zaman sekarang nih, yang mau ngikutin maunya customer misalkan. Kalau dulu nggak mau gitu. Jadi perubahannya sih seperti itu, nggak bisa yang langsung berubah gitu. Jadi memang ada perubahan, tapi perubahannya itu lebih lebih pelan tapi pasti ya. Iya, gitu. Oke, thank you ya nih. Nah, Sandi, ini ada pertanyaan lagi untuk Sandi nih. Tadi kan Sandi sempat ngomong tentang sempat membahas tentang yang 5 tahun tadi. Nah, itu kan tadi berkaitan dengan lifetime employment. Nah, kalau itu berkaitan dengan lifetime employment, mereka menerapkan sistem seperti itu. Kemudian, kalau untuk bagaimana cara perusahaan kemudian melakukan transfer knowledge? Maksudnya, karena mereka kan staffnya yang sudah bekerja itu bekerja 5 tahun, kemudian mereka diharapkan untuk keluar untuk membuat perusahaan mereka sendiri gitu kan, dengan dukungan dari perusahaan. Nah, terus untuk transfer knowledge ke staff-staff yang selanjutnya bagaimana dong? Sebenarnya gini sih Kak, bukan berarti harus 5 tahun out ya, cuman mereka cuma nge-encourage aja gitu loh. Kalau bisa ya kalian punya misi seperti ini ke depannya. Cuma ada juga yang kerja udah 6 tahun, 7 tahun, ada juga. Cuman kalau kita lihat dari strukturnya sekitar 35% tuh rata-rata ya umurnya tuh ya 30 tahun ke atas lah. Nah, sisanya itu tuh ya masih 28, 26 gitu loh Kak. Dan mereka itu tuh udah ngedidik timnya itu tuh banyak anak-anak yang masih internship Kak. Jadi itu mereka tuh banyak banget nggak terima orang-orang intern, itu dilatih dari mereka masih zaman di universitas. Jadi begitu mereka masuk ke kantornya sendiri, mereka udah punya pengalaman di sebelumnya tuh 2 tahun kayak gitu loh Kak. Gitu. Oke, itu menarik. Jadi kadang-kadang ada yang sekarang umurnya 24 tahun, setahun di atas saya, cuman pengalaman di kantor saya udah 5 tahun. Karena mereka dari waktu masih di university sekitar tahun kedua atau tahun ke-1, itu mereka udah kayak kerja part-time di perusahaan saya gitu. Kalau untuk benefit dan segala macamnya itu bukan benefit aja sih, tapi perlakuan perusahaan apakah memang lebih ke pengalaman atau progres tadi, lebih ke kemampuan dari pegawainya, SDM-nya? Kalau di tempat Yeni sih masih konvensional ya, jadi masih mirip seperti realisasi yang saya sampaikan, manufacturing. Jadi lebih ke pengalaman jatuhnya, karena memang benar, maksudnya orang-orang yang lebih senior pasti pengalamannya lebih banyak, dia mengetahui seluk-beluk manufacturing lebih banyak dibanding misalnya Yeni ataupun teman-teman yang misalnya lulusan teknik mesin. Teknik mesin kan secara kemampuan pasti dia kuat, walaupun even dia S2 teknik mesin, tapi ketika masuk manufacturing, hello, kalian belajar dulu teknik mesinnya di kampus apa. Di sini mesinnya gedenya segede kontainer loh, gitu. Terus maksudnya di sini mesinnya itu teknologinya mungkin bukan teknologi canggih yang kayak kalian pelajari di kampus. Kalian harus belajar dari nol lagi, dan yang menguasai itu kan pasti yang senior, jadi masih lebih mengutamakan pengalaman sih kalau di tempat ini. Kemampuan dihargai, tetapi lebih seperti challenge. Jadi kalau misalkan ada lomba Kaizen atau ada lomba-lomba itu QCC istilahnya kalau dalam perusahaan Jepang, nah di situ sih baru terlihat, anak ini punya kemampuan nih, mungkin ada nilai plus gitu. Seperti itu. Kalau di tempat Sandi gimana? Saya agak kebalik sih. Kalau saya emang diutamain untuk bisa kerja bareng teamwork atau bisa hormat sama senior-seniornya. Cuman kelihatan banget bahkan junior-junior yang kelihatannya lebih challenging atau junior-junior yang kelihatannya emang dari sebelumnya lebih punya business sense atau lebih punya kemampuan dalam memutuskan sesuatu, itu bakal lebih dirangkul sama senior-senior yang lain. Ya, kayak misalnya atasan saya bakal lebih bisa ngandelin juniornya daripada seniornya si junior itu. Karena kemampuan dia untuk ngelihat situasi, nganalisis situasi, atau membacakan suatu masalah gitu loh Kak. Jadi nggak menghilangkan kemungkinan bahwa junior-junior tuh bisa punya pangkat lebih tinggi daripada seniornya untuk ke depannya, kayak gitu loh Kak. Kalau di perusahaan saya. Menarik itu ya. Menarik sih. Itu berbeda apa banget namanya? Kita tuh. Iya.
bukan bukan perusahaan Jepang yang pada pada umumnya. Iya, karena gini loh Kak, saya waktu masuk perusahaan saya sendiri juga saya mikir, saya masuk perusahaan, pasti saya bakal dikasih instruksi nih, saya mesti ngapain. Tapi ternyata enggak. Jadi kayak pertama kali saya masuk, emang saya main itu nge-translate dokumen. Tapi ternyata tuh kayak pas saya tanya ke senior saya, gue harus ngapain nih ntar ke depannya. Nah, kita mau bikin bisnis Indonesia. Nah, lo mikirin deh, San, apa yang diperluin. Nah, itu udah dipikir kalau jadi awalnya agak bingung juga. Oke. Terima kasih Mbak Elisa, Yeni dan juga Sandi. Ini waktu diskusi kita sebenarnya juga nggak terlalu banyak, tapi sekarang kita mau lanjut aja dengan sesi Q&A ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman dan teman-teman peserta webinar kali ini. Kalau mau bertanya, teman-teman silakan klik link Padlet yang ada di chat room. Dan ini teman-teman tinggal klik di situ, kemudian teman-teman bisa ketik pertanyaannya, dan nanti pertanyaannya akan kami bacakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan lainnya masuk, saya coba bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, sebentar. Nah, ini pertanyaan pertama ini ke Mbak Elisa sebetulnya, tapi nanti kalau misalnya Sandi dan juga Yeni mau jump in untuk menjelaskan dari sisi pengalamannya sekarang di perusahaan masing-masing juga boleh langsung aja gitu ya. Jadi, negara Jepang adalah negara maju terkhusus dalam perekonomiannya. Pertanyaannya, apa saja yang biasanya dihadapi negara maju, terkhususnya Jepang, dalam menghadapi SDM, termasuk dalam pengangguran maupun sistem PHK-nya di setiap perusahaan? Ini lebih ke sistem PHK sih. Sistem SDM dan sistem PHK perusahaan. Ya, mungkin secara garis besar itu sudah ada di penyampaian saya ya, bahwa kalau kita bicara negara maju gitu ya, plus ada banyak sekali kondisi-kondisi sosial, ekonomi, masyarakat yang pasti akan bergejolak ya, terus berubah. Nah, kalau ditanya sebenarnya challenge apa sih di perusahaan-perusahaan Jepang saat ini gitu ya, menghadapi mungkin kondisi-kondisi perubahan ya, atau kondisi perkembangan yang terjadi. Ya, salah satunya yang tadi ya, bahwa kita melihat bahwa generasi yang berganti gitu ya, otomatis itu juga akan menjadi challenge lebih ke bagaimana tatanan dia harus memanage sumber daya manusianya gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan, mana dulu nih, manajemennya dulu atau orangnya dulu gitu ya. Apakah manajemen yang berubah karena tuntutan karyawannya, atau karena karyawannya menuntut dan manajemennya berubah seperti itu, atau manajemennya melihat bahwa kita mesti berubah sehingga karyawannya berubah gitu ya. Ya, menurut saya itu dua kondisi yang pasti terus bergulir dan saling mempengaruhi sih, Mas Adi. Jadi kalau tanya challenge-nya seperti apa ya, challenge Jepang sekarang aging population, anak-anak muda yang tidak mau bekerja 3K kan, kita naik ke 2K yang banyak sekali, dan mereka juga banyak meng-hire tenaga kerja di luar Jepang. Nah, ini pasti nanti akan memunculkan pola manajemen SDM yang baru lagi. Karena mereka harus beradaptasi kan dengan orang-orang asing ini seperti itu. Apakah mereka beradaptasi karena mereka meng-hire orang asing, atau orang asingnya beradaptasi dengan cara manajemen Jepang ya, kita kondisi gimana kan? Gitu sih. Kalau sistem PHK ya, setahu saya orang Jepang itu menghindari PHK. Menghindari PHK gitu ya. Yang ada kita pensiun gitu ya. Bahkan orang-orang yang saya temui meskipun mereka sudah masuk usia pensiun, mereka masih arubaito kok, masih part time di perusahaan itu, dalam seminggu datang 2-3 kali. Yang saya tahu di Jepang ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di Indonesia mungkin sama seperti contohnya perusahaannya ini, rata-rata orang akan tidak bekerja di perusahaan itu karena usia pensiun gitu kan ya, tidak karena PHK. Mungkin kita pernah dengar ya istilah madogi wazoku ya di Jepang gitu ya. Ya pokoknya kalau misalnya kamu nggak perform, udah nggak bisa masuk lagi ke grup kita ya, kondisinya yang dibuat gitu ya, kondisi dibuat yang dia tidak nyaman gitu sehingga dia betul. Itu sebenarnya itu menarik sih, karena ini kan juga kaitannya kebetulan ini di bawahnya juga ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi dia menanyakan hal yang kurang lebih sama tentang PHK dan dikaitkan dengan lifetime employment gitu. Nah, itu
itu kan sebetulnya Jepang melakukan apa ya? Kebanyakan itu mereka tidak mau memecat, tetapi mereka membuat kondisi di mana memaksa pegawainya itu untuk keluar dari perusahaan itu sendiri gitu kan. Dan ini mungkin ada kaitan erat dengan lifetime employment tadi ya Mbak, atau gimana? Ya, jadi background-nya kan kalau orang Jepang itu kita kenal kan mereka kan menjaga harmonisasi, hubungan baik gitu ya. Friksi itu kan sangat dihindari gitu ya. Meskipun ya sebenarnya dalam hati juga friksi sih, cuma nggak kelihatan aja depan muka gitu kan ya. Sebenarnya kan gitu kan ya. Cuma pura-pura aja gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita bicara apa ya, hal-hal seperti itu tuh kan lazim ya. Maksudnya di semua bangsa pun ada gitu ya, di semua lini perusahaan pekerjaan pun ada. Jadi sebenarnya bukan nggak ada. Saya yakin lah Sandi, Yeni juga pasti ada struggling sendiri di perusahaan Jepang gitu kan ya. Ya mungkin di depan kayaknya oke-oke, sebenarnya di belakang nggak oke gitu sebenarnya gitu kan. Tapi karena menjaga harmonisasi. Jadi kalau misalnya ditanya apakah Mandogi Wazoku itu karena lifetime employment, di belakangnya ada lagi harmonisasi itu sih Mas Adi gitu ya. Meskipun pengalaman mungkin nanti Sandi atau Yeni bisa share ya pengalaman mereka, apakah mereka melihat ya Mandogi Wazoku. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Mandogi Wazoku itu cuma dipraktekkan di perusahaan Jepang tok sih ya. Saya rasa di dalam interaksi kita berorganisasi pun praktek-praktek seperti itu ada gitu. Tapi memang Jepang secara spesifik menyampaikan melakukan itu ya. Iya, kita juga sering lihat di drama-drama gitu ya. Bahkan mungkin saya dulu saking cupunya gitu ya, mungkin ngeliat mana sih yang ditaruh di dekat jendela. Pengen tahu beneran nggak sih duduknya dekat jendela gitu ya, karena Mandogi Wazoku gitu kan ya. Seperti itu gitu. Itu sih Mas Adi ya, mungkin pendapat saya tentang Mandogi Wazoku. Terkait dengan itu, kalau misalnya ada satu karyawan yang entah itu pada akhirnya dipecat atau pada akhirnya, karena di beberapa case yang kebetulan saya pernah tahu, sekalipun pengucilan itu diberlakukan, tetapi ketika staff-nya itu tetap bertahan, akhirnya perusahaannya yang ya sudah, akhirnya mereka yang melay off staff tersebut gitu kan. Ketika itu terjadi, entah tadi itu dia keluar dengan sendirinya maupun dipecat ya, itu kemudian ketika dia bergabung dengan perusahaan lain, itu apakah berkaitan dengan lifetime employment, apakah dia memulai dari nol lagi pengalamannya atau dia melanjutkan dari nol lagi, sekalipun misalnya dia di lini perusahaan yang sama, misalnya sama-sama manufaktur otomotif, melanjutkannya juga di manufaktur otomotif tapi di perusahaan saingannya kayak gitu. Itu tetap mulai dari nol lagi ya? Begini Mas Adi, kurva normal ya, kalau kita bicara normal nol. Tapi dalam penelitian saya, di beberapa aspek-aspek spesifikasi tertentu, itu tidak nol. Contohnya apa? Kreatif industri. Karena dia spesifik skill. Misalnya gini, dia animator. Bahkan animator-animator itu, misalkan desainer, kan mereka sangat spesifik ya. Ketika saya visit ke sana tuh kan, yang bagian coloring doang. Coloring, gambar. Nah, itu kecenderungannya bahkan berbeda. Bahkan mereka nggak mau jadi karyawan tetap. Mereka maunya by project. Karena semakin banyak project mereka, itu portofolio mereka semakin tebal. Portofolio pegang project apa aja. Dia bikin film animasi apa aja. Nah, itu dia bawa terus tuh. Karena dia mesti ngumpulin portofolio. Tapi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan, kalau kita bicara konvensional gitu ya, mungkin korelasi kita kan manufacturing ya, karena kan perusahaan Jepang kan root-nya kan memang kan dari manufacturing kan seperti itu gitu ya. Meskipun ada banyak lini-lini industri lainnya, kan kalau kita lihat antara Yeni dengan Sandi kan beda. Sandi pun di area international department, dia mesti ngerti bagian marketing, how to branding segala macam. Ini kan butuh inovasi tinggi. Sedangkan Yeni nggak boleh inovasi sembarangan. Karena dia sudah punya standar ISO, standar environmental, total quality system, dan sebagainya. Nah, jadi makanya mungkin kalau kita bertanya perusahaan Jepang, mesti tanya dulu nih, perusahaannya kayak gimana? Karena kita juga nggak bisa tarik rata semua perusahaan. Oke. Nah, ini ada juga ada yang bertanya lagi nih.
Ini berkaitan dengan benefit sih sebetulnya. Kalau tadi kan perusahaan Jepang pada umumnya itu untuk benefit itu lebih menekankan pada pengalaman dibandingkan ke kemampuan. Nah, kalau terkait dengan gender bagaimana? Apakah ada perubahan, ada perbedaan benefit yang cukup mencolok yang terkait dengan gender? Ini ke siapa Mas? Ke saya? Ke semuanya sebetulnya. Oh, ke semuanya, oke. Mungkin nanti secara praktek sekarang praktisnya seperti apa? Mungkin Sandi sama Yeni pasti lebih Betul. Kalau gender sebenarnya dari sisi benefit gitu ya. Kalau kita bicara historical gitu ya, sebenarnya wanita itu menempati posisi-posisi apa sih gitu ya kalau bekerja. Yang pasti yang kita tahu dari perusahaan atau Jepang, organisasi Jepang dahulu adalah wanita-wanita itu tidak menempati posisi-posisi strategis. Paling menjadi staf-staf biasa gitu ya di kantor gitu kan ya, tidak sangat spesifik dia punya skill tertentu. Nah, sehingga kalau ditanya apakah ada perbedaan benefit, ya pasti karena perbedaan posisi itulah yang menyebabkan ada perbedaan ya. Perbedaan misalkan besar salary yang didapat, misalnya seperti itu. Karena dulu kan pria bisa mendapatkan kesempatan untuk mereka menempati posisi-posisi strategis. Itu dulu. Tapi kalau kita bicara Jepang sekarang, rasanya perubahannya sudah sangat signifikan kok gitu ya. Apalagi ketika kita bicara adanya AB Womenomics itu ya, bagaimana kesetaraan wanita itu bisa berkarir gitu kan ya, itu saya rasa sudah bukan menjadi satu perbedaan lagi ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara di Indonesia seperti apa? Kalau ditanya benefit, pengalaman saya sih nggak ada ya bedanya laki-laki dan wanita gitu ya. Bedanya itu mungkin ya pada umumnya lah ya, misalkan kalau laki-laki ya di perusahaan manapun lah ya, bukan perusahaan Jepang. Laki-laki yang dianggap kepala keluarga, yang di cover kan berarti ada istri dan ada anak gitu. Tapi kalau misalnya kita pekerja wanita kan dianggapnya kan single, meskipun kita sudah punya suami dan punya anak, kita tidak bisa tuh punya benefit suami di cover kesehatannya, anak di cover kesehatannya. Itu kan saya rasa jadi pengetahuan umum ya kalau kita bicara di Indonesia. Jadi kalau misalnya perbedaan benefit karena gender, rasanya kalau kita bicara sekarang, saya bisa berasumsi nggak ada ya. Saya bisa berasumsi nggak ada seperti itu. Yang ada mungkin perbedaan benefit bukan karena gender, tapi karena posisi, karena keahlian misalnya gitu ya. Kalau misalkan di perusahaan-perusahaan Jepang itu kan dia misalkan kayak ini misalnya gitu ya, ini bisa bahas Jepang gitu ya. Nanti ada tunjangan tuh, tunjangan skill bahasa, tunjangan apa. Jadi karena itunya seperti itu. Itu sih kalau dari saya Mas Adi. Kalau Yani gimana mungkin? Kemute ya nih, sorry. Kemute. Kalau di tempat Yeni enggak sih ya, maksudnya kalau untuk mungkin karena di perusahaan ini ya, tadi karena gini, kalau untuk pendapatan itu kan banyak poinnya ya, ada yang namanya gaji pokok, ada yang namanya tunjangan, dan tunjangan itu kalau gaji pokok sih di tempat ini sama, karena kan kita namanya manufacturing itu diaturnya parah ya, nggak cuma dari serikat, tapi kan juga dari pemerintah, kayak level gaji operator nggak mungkin dong dibedain cewek cowok gitu, dan kalaupun ada perbedaan benar-benar standar kayak gitu, pasti yang namanya tadi serikat buruh akan bekerja di belakangnya untuk mencapai kesepakatan dengan company. Nah, gitu. Tapi kalau di perusahaan Yeni dulu yang waktu Yeni training ke Jepang masih sempat sih dengar ada zaman yang seperti itu. Nah, kalau sekarang sih mungkin enggak, tapi masih ada yang walaupun kita sama-sama staff engineer tapi lebih tinggi gajinya atau pendapatannya kalau yang cowok dibandingkan cewek gitu. Tapi itu dulu sih, sekarang kayaknya udah enggak. Karena mungkin lebih tepatnya karena di review ya tiap tahun. Jadi ketika di review pasti secara value mungkin wanita lebih lemah mungkin dihitungan. Mungkin persentase perhitungan itulah yang mempengaruhi pendapatan mereka di tahun depannya gitu. Sandi? Gitu sih. Kalau perusahaan saya banyak cewek-cewek tangguh, Kak. jadi udah pasti nggak ada diskriminasi kalau gitu ya. Ya, leader saya juga cewek soalnya kan. Dan kayak tadi saya bilang karena perusahaan saya itu dia dia lumayan menghargai kompetensi orang.
Jadi itu nggak membatasi buat mau itu cowok atau buat cewek untuk bisa nempatin posisi tinggi atau posisi yang lumayan penting di perusahaan gitu. Karena jujurnya di perusahaan saya perempuan-perempuannya lebih tangguh deh kayaknya dari cowok-cowoknya. Oke, thank you. Nah, ini selanjutnya ini masalah ini posisi ini terutama mungkin untuk perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ya. Jadi ini lebih ke Mbak Lisa sama ke Yeni. Nah, untuk posisi strategis di perusahaan itu bagaimana? Apakah staf orang Indonesia itu memiliki peluang untuk menempati posisi-posisi strategis dalam perusahaan? Dan untuk masalah penerapan etos kerjanya itu bagaimana? Apakah menggunakan etos kerja Jepang atau etos kerja Indonesia? Ini sih sebenarnya tadi sudah sempat terbahas sih untuk yang etos kerja. Mungkin tapi yang untuk yang posisi strategis dulu mungkin. Strategis, oke. Kita bicara perusahaan Jepang di Indonesia kan mereka bisa masuk dengan 2 jalur ya Mas Adi ya. Ketika mereka mau berinvestasi, apakah mereka mendaftarkan sebagai pure PMA, penanaman modal asing, atau ketika mereka joint venture. Nah itulah sebenarnya dari situ sebenarnya sudah diatur ya regulasi. Ketika mau berinvestasi kan pasti dari pemerintah tuh mengatur ya sekian persen hanya boleh maksimal sekian persen karyawan orang Jepang gitu ya atau sesuai dengan negaranya gitu ya. Dan selebihnya itu mereka harus meng-hire perusahaan masyarakat Indonesia kan sebagai pekerja. Nah, kalau ditanya apakah ada kesempatan untuk orang Indonesia mengisi posisi strategis, ada. Karena nggak semuanya tuh dibabat sama orang Jepang, nggak bisa seperti itu. Karena kan itu ya ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan karena kan mereka berinvestasi di sini. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait dengan etos kerja. Etos kerja kalau perusahaan Jepang investasi di Indonesia. Balik lagi, dia PMA atau dia joint venture. Kalau dia PMA, otomatis 99% saya bisa katakan dia pasti akan mengikuti etos kerja Jepang. Sistem manajemennya Jepang, karena mereka pasti berinduk dari sebuah perusahaan pusat ya, yang berlokasi di Jepang. Nah, kalau misalkan dia joint venture, otomatis dia akan mengalami yang namanya ada penyesuaian. Dia joint venture dengan perusahaan lokal, otomatis kan orang lokalnya juga mau dong ngambil alih manajemennya juga gitu kan. Tidak hanya Jepangnya tok gitu loh. Nah, di situ yang pasti akan terjadi penyesuaian. Nah, itulah kenapa saya selalu bilang ke mahasiswa yang mau mengambil skripsi ya, misalkan meneliti tentang perusahaan Jepang, saya selalu tanya, benar perusahaan Jepang? Benar sensei, karena mungkin namanya Jepang-Jepangan gitu ya Mas Adi. Tapi saya selalu bilang, cari sejarahnya perusahaan itu. Kamu buka websitenya, cari perusahaan itu sejarahnya seperti apa dan statusnya apa. Kan biasa rata-rata ada tuh ya di perusahaannya. Nah, karena kalau bisa kita neliti sesuatu tentang etos kerja Jepang, tentang cara manajemen Jepang di perusahaan Jepang, tapi dia nggak pure perusahaan Jepang, kan jadinya kan absurd gitu kan ya. Seperti itu. Lebih baik memang kita melihatnya gimana ya penyesuaiannya gitu ya, bagaimana ada penyesuaian hal-hal yang berbeda nggak sih, itu kan lebih baik. Jadi mungkin itu sih Mas Adi jawaban dari saya. Itu sama kayak ini Mbak, apa namanya, ada satu brand yang sempat terkenal di Indonesia, brand sepatu yang orang yang ngira itu brand dari Jepang, padahal itu sebenarnya brand lokal Indonesia. Ya. Tapi ya sebenarnya apa ya, seneng juga kalau misalkan kita sebagai misalkan gitu ya orang Indonesia atau pengusaha-pengusaha Indonesia yang banyak bekerja sama orang Jepang dan kita bisa mengabsorb hal-hal yang baik yang kita bisa temukan sebaliknya gitu. Bukan karena saya bekerja dengan orang Jepang makanya etos kerja saya baik gitu ya. Mungkin kayak Yeni, kayak Sandi, dimanapun bekerja harusnya pengalaman itu yang terus dibawa tuh ya, menjaga kualitas segalanya gitu. Harusnya itu yang kita bisa absorb juga untuk kita gitu Mas Adi. Terkait dengan pertanyaan ini tadi ya Yeni gimana ya untuk di perusahaannya Yeni? Posisi-posisi strategis. Kalau di perusahaan Yeni, kan Yeni perusahaannya PMA ya, benar-benar seperti yang Sensei bilang, semuanya itu ada regulasinya. Jadi untuk misalkan 1.500 karyawan, hanya boleh expat atau orang Jepang, orang asingnya itu hanya misalkan 6 orang. Jadi itu limited gitu. Nah makanya untuk posisi lokalnya itu terbuka banget sebetulnya. Tapi yang memenuhi kualifikasi standar menurut perusahaan Yeni itu yang seperti apa? Nah itu mungkin yang berbeda. Kalau di perusahaan Yeni lebih tepatnya kalau untuk posisi seperti Kaco, Buco itu kan section manager atau department manager lokal masih banyak. Tapi kalau udah division manager lokal sih udah mulai. Tapi
syarat dan ketentuannya itu banyak. Misalkan mereka itu benar-benar etos kerja itu penting banget, tapi bukan hanya etos kerja kita di saat di sini, tetapi background-nya dilihat. Nah, kebanyakan dari yang division manager Yeni itu, dia lebih ke arah pernah S1 atau S2 di Jepang. Jadi pernah merasakan hidup di Jepang minimum berapa tahun gitu. Terus kalaupun misalkan ada nih orang lulusan engineer benar-benar teknik mesin, dia mengetahui mesinnya tinggi banget. Harusnya dia secara level dan secara kemampuan mungkin bisa nih menepati section manager di engineering section misalkan. Tetapi lihat dulu, dia bisa bahasa Jepang nggak? Dia bisa memahami menjembatani antara pikir orang Jepang atau enggak atau kayak gitunya ya. Antara bawahan dengan atasan nggak? Kalau dirasa itu nggak bisa, dia mungkin nggak akan bisa menepati posisi itu gitu. Banyak pertimbangan. Managerial qualification-nya juga harus dilihat juga kan. Betul. Kalau nah ini menarik. Kalau di perusahaan Sandi gimana nih? Soalnya kan kebetulan Sandi perusahaannya cukup international international outreach-nya kan memang cukup kencang nih. Dan juga nggak tahu ya, tapi mungkin pegawai non Jepangnya mungkin bukan dari Indonesia aja, tapi dari negara lain mungkin ada. Iya, kalau dari perusahaan saya sendiri itu karya internasional paling banyak itu dari Taiwan, Kak. Dari mana? Sorry, Taiwan. Dari Taiwan dan Vietnam. Oke. Ya, dan dan untuk Taiwan dan Vietnam sendiri mereka udah punya kantor masing-masing di negara mereka sendiri. Jadi orang modal asing juga. Dan tapi kalau untuk perusahaan saya mereka lebih lepas tangan sih Sensei. Lebih lepas tangan, Kak. Jadi kayak karena misalnya contoh leader saya yang kerja yang orang Taiwan, dia kan sekarang punya office juga di Taiwan. Oke. Ya, nah itu berarti atasan saya yang orang Jepang itu udah benar-benar serahin 100% ke atasan saya orang Taiwan karena dia udah percaya juga Sensei. Karena dia udah percaya juga, Kak. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar based on merits ya. Iya, karena based gini loh. on performa. Iya. Dan yang kenapa dia kok bisa percaya sama atasan orang Taiwan karena satu orang Taiwan ini dia udah lama juga kerja di perusahaan Jepang ini. Dia udah tahu budaya-budaya Jepang seperti apa. Dan dia tahu bagaimana cara ngehandle orang-orang lokal ya orang-orang di Taiwan seperti gimana, nggak bisa disamain seperti orang Jepang. Dan kalau orang Jepang main campur tangan untuk nge-manage orang-orang yang di Taiwan atau orang-orang lokal tersebut, bakal terasa ada kejanggalan karena waktu itu pernah ada satu pengalaman dikirim nih satu orang Jepang ke Taiwan. Itu langsung kondisi hubungan relationship antara orang Taiwan orang Jepangnya tuh sedikit ada crack gitu loh, Kak. Karena ini kok ada kayak gini gitu loh. Dan akhirnya mau nggak mau yang justru tim orang Jepangnya itu harus asimilasi ke budaya lokal orang Taiwan seperti apa. Betul. Jadi kalau pertanyaannya memungkinkan atau enggak untuk misalnya orang-orang Indonesia atau orang-orang asing untuk punya kesempatan buat mendapatkan posisi yang lumayan vital di perusahaannya itu ada banget sih, Kak, kalau di perusahaan. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir karena kita juga terbatas dengan waktunya ya. Pertanyaan terakhir ini dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ini yang menurut saya cukup menarik. Jadi ini tentang assessment. Tentang assessment di perusahaan Jepang itu, ini karena kenapa dia bertanya tentang assessment karena kebetulan dia ini bekerja di HR di perusahaannya, tapi nggak diinformasikan apakah itu di perusahaan Jepang atau non Jepang. Nah, intinya ada nggak sih metode-metode khusus yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang untuk melakukan assessment kompetensi ke employee-nya? Yang mungkin asesmennya ini bisa dibilang Jepang banget. Mungkin nanti ini kayaknya punya juga nih cerita di balik assessment ya. Kalau kita bicara assessment ya Mas Adi ya, pasti akan bermula di assessment untuk rekrutmen dengan assessment yang dilakukan di tengah perjalanan kalau dia jadi karyawan ya. Apakah untuk promosi, apakah untuk evaluasi tahunan. Iya, seperti itu. Kalau kita bicara assessment di rekrutmen, setiap perusahaan pasti punya style-nya masing-masing ya, tergantung dengan tujuan dari perusahaan itu apa. Tapi mungkin kalau kita lihat route-nya tadi yang saya katakan ya, ketika perekrutan yang dilakukan adalah pertukaran komitmen, assessment-nya adalah satu hal yang general. Bahkan kalau saya yang saya pernah alami gitu ya, ketika saya masuk ke satu perusahaan Jepang gitu ya, assessment-nya itu banyak sekali assessment general kayak menghitung gitu ya, kemudian logika seperti itu. Tapi di pengalaman saya ketika saya masuk
dan direkrut itu lumayan ya. Tesnya itu spesifiknya karena memang dia butuhnya adalah orang yang bisa berbahasa Jepang, dia kasih tesnya ini Mas Adi, nerjemahin. Tapi itu nerjemahinnya menurut saya itu luar biasa ya. Yang diterjemahkan itu adalah Undang-Undang Tenaga Kerja gitu kan ya. Yang kalau mau ditanya kayaknya anak lulusan S1 sastra Jepang manapun baca bahasa undang-undang ini apaan gitu ya gitu kan ya. Bakalan pusing sih, Mbak. Bakalan jungkir balik. Ya. Jadi saya waktu itu di seleksi ada 5 orang gitu ya. Itu yang 4 tuh udah taruh pena gitu ya. Udah ini apaan gitu ya, mau ngerjain apa nggak tahu ngerti gitu ya. Dan kita disuruh nerjemahin itu vice versa. Jepang ke Indonesia dan Indonesia ke Jepang. Dan itu istilahnya 2 kutipan ayat yang berbeda lah ya. Bukan kita bisa saling mencontek gitu ya, karena ada 2 sumber itu. Saya bilang ini, wah ini gimana ya caranya? Kalau saya nyerah, rasanya nggak lucu. Akhirnya ya udah, saya ngerjain sebisa saya, semaksimal saya. Ya semaksimal itu apa sih? Ya untuk bahasa-bahasa kata-kata yang selalu terjemahannya, saya terjemahin. Terus gimana nempatinnya? Kalau misalnya kita nerjemahin kan berarti kan ada kalimat yang disusun gitu ya. Ya saya balik-balik aja pola kalimatnya gitu ya. Jadi istilahnya strukturnya yang saya susun, meskipun saya nggak tahu, misalnya ada kata-kata dalam bahasa Jepang yang saya ngerti, ya sono mama, saya apa adanya taruh, tapi di tempat yang tepat. Nah, terus saya diterima di perusahaan itu. Terus saya tanya, ternyata itu yang buat soalnya itu adalah sekretarisnya Sacho yang ya oke bahasa Jepangnya, dan dia udah berapa tahun di Jepang. Saya bilang ini, Mbak, yang bener Mbak ngasih aku kemarin soal tes kayak begitu, saya bilang gitu. Terus kan aku nggak bisa ngerjain, aku udah yakin tuh kalau ujian mah nilai aku udah berapa kali, aku bilang gitu kan ya, udah nggak lulus, aku bilang gitu kan. Kok aku diterima sih, aku bilang gitu ya. Nah ternyata usut punya usut, ngobrol sana ngobrol sini, ternyata yang mereka lihat adalah usaha. Jadi sejauh mana kamu mau berusaha itu yang dinilai. Jadi bukan dari, jika kita bicara orang Jepang, kerja itu kan bukan berbasis pada result ya. Orang Jepang kan melihat prosesnya. Jadi memang asesmen di proses. Jadi itu juga dilihat. Jadi memang satu hal yang sangat abstrak ya, yang memang harus dirasa di apa ya, nggak terlihat dengan mata angkanya berapa, nilainya berapa, nggak seperti itu. Itu mungkin kalau rekrutmen. Dan itu juga itu juga yang dilakukan ketika misalnya evaluasi tahunan ya. Ya, nah kalau evaluasi tahunan ini menarik juga gitu ya. Evaluasi tahunan itu in general kenaikan gaji gitu ya. In general itu yang saya masih ingat gitu ya, karena saya kerja di manufacturing yang cukup besar, 3.000-an karyawan total gitu kan ya. Jadi namanya assessment itu udah main matriks Mas Adi. Jadi penilaian dengan lama bekerja. Jadi kalau misalnya udah saatnya hari pengumuman aja, itu di berbagai tempat itu sudah ditempel kertas, persentase kenaikan gaji tahun sekian gitu ya, tahun depan gitu ya, tahun berapa gitu ya. Ke kolom bawah lama bekerjanya, ke kanan hasil nilainya berapa. Jadi memang itu disandingkan dua-duanya seperti itu. Itu yang in general. Tapi yang secara pribadi pernah saya rasakan itu adalah sebenarnya ada juga sih pendekatan personal ketika si atasan itu merasakan butuh banget ya ke si karyawan bersangkutan. Misalkan assessment dari dia karyawan kontrak mau diangkat jadi karyawan tetap gitu ya. Ada assessment pasti ada penilaian performance evaluation dari atasannya langsung, itu udah pasti ada ya, skor-skornya berapa. Tapi memang yang pernah saya alami 6 bulan saya kontrak, habis itu saya langsung diminta tetap, terus saya diajak ngomong personal oleh atasan saya, dan ternyata Sacho-nya pengen ketemu saya, pengen ngobrol. Jadi ada juga assessment secara personal seperti itu sih Mas Adi. Dan case by case ya, karena sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan pada saat itu ya. Ya, case by case, dan ya itu ya, saya melihat bahwa ya mereka menghargai juga talent-talent yang berbakat dengan diberikan seperti itu. Nggak semua orang bisa masuk ruangan Sacho gitu kan ya, terus dipanggil deg-degan juga. Ternyata dia pengen tahu, pengen kenal, ngobrol. Mungkin di balik itu dia juga pengen assess bahasa Jepangnya seperti apa, sehingga dia oke, setuju. Dari karyawan kontrak jadi karyawan tetap, ya udah naikin gajinya sekian, yang lumayan gitu kan ya, lumayan banget gitu kan ya. Nah itu mungkin case by case yang mungkin terjadi ya Mas Adi ya, seperti itu. Kalau dari Yeni gimana untuk pengalaman berkaitan dengan assessment? Kalau dari Yeni yang pertama sama kayak tadi Elisa Sensei, pas Yeni ngedaftar, pas Yeni ngelamar kerja, tesnya sama kayak Elisa Sensei. Kalau Elisa Sensei mungkin
undang-undang kalau Yeni waktu itu kan daftar di PPC, Production Planning Control, di mana dia ngebahas costing, perhitungan costing dan juga planning. Nah, tiba-tiba Yeni disodorin email bahasa Jepang antara sacho buconya, terus kata-katanya tuh mengenai ekonomi, quantity, terus mengenai kata-kata yang Yeni nggak pernah pelajari di sastra Jepang gitu. Maksudnya selama 4 kuliah belajar, bukunya kan paling basic Kenji book ya, sehafal-hafalnya Yeni sama tuh buku, pas dikasih print email, disuruh baca. Kayak anak TK suruh baca undang-undang pembukaan 45, kayaknya benar-benar nggak bisa sama sekali. Dan kayaknya kanji yang bisa dibaca tuh bisa dihitung gitu kan. Terus, akhirnya udah hampir yang nyerah, maksudnya kayak tadi yang Elisa Sen bilang, tapi untungnya waktu itu Yeni nggak ada saingan sih, jadi Yeni doang. Jadi Yeni udah hopeless, kayaknya nggak mungkin deh gitu keterima karena parah banget gitu kan. Tapi kalau untuk psikotes yang lainnya sih mungkin Yeni lolos, makanya bisa sampai interview user. Dan yang interview user itu adalah dia buco kan, atau departemen manager gitu. Dan dia S2 di Jepang, jadi udah makin ngedown kan pas tahu oh dia S2 di Jepang gitu. Terus pas diajak ngomong bahasa Jepang masih bisa jawab, tapi pas disodorin email ya give up gitu kan. Terus akhirnya pas Yeni keterima, dicari tahu lah sama kayak tadi Elisa Sensei bilang, ya udah ternyata memang dilihat usahanya karena dia tahu karena latar belakang ini nggak akan mampu untuk baca itu, tapi usaha untuk membaca, menerjemahkan. Di saat misalnya ada yang Jenny nggak bisa tahu kanjinya nih, Jenny coba tanya, maaf ini kanjinya apa ya cara bacanya? Saya cuma tahu huruf depannya misalkan. Nah itu tuh udah nilai plus ternyata buat atasan ini saat itu. Nah kalau untuk assessment tahunan, kalau di tempat ini lebih lebih unik. Jadi kalau misalkan kita kuliah atau kita sekolah, kan sama tuh ada penilaian raport, mata pelajaran, mata kuliah, nilainya A, B, C atau angka. Kemudian di paling bawah ada kan absensi, misalnya izin, sakit atau apa. Nah itu tuh semua masuk poinnya. Cuman tadi kayak untuk lebih ke general assessment-nya itu sama seperti kayak kita di BINUS ataupun di sekolah kali ya. Jadi misalkan ada penilaian poinnya seperti kerapihan dalam mengerjakan report misalkan, atau kepatuhan terhadap arahan atasan. Terus mengerti arahan atasan dan mampu mendelegasikannya ke bawahan. Nah, itu tuh di masuk poin penilaian tapi bobotnya mungkin 30%, absensi 20%. Nah, 50%-nya itu adalah pencapaian kita. Nah, di situ kemampuan kita diuji. Kalau di perusahaan manufacturing atau apalagi yang udah ada sertifikasi ISO, pasti kan mereka diukurnya itu ada namanya KPI, kayak performance indicator. Jadi indikator kita tuh apa sih yang mau dicapai? Nah itu kan kita nentuin di awal tahun, kita nentuin planning pekerjaan kita setahun ke depan apa, target yang mau kita capai itu apa. Misalkan kalau di tempat ini proses engineering, KPI ini adalah menurunkan defektif dari yang misalkan 1,2% menjadi 0,9%, seperti itu. Nah, ketika dievaluasi di akhir tahun, benar nggak nih, tercapai nggak nih? Kalau seandainya nggak tercapai, ya nanti penilaiannya dari hal itu, gitu. Jadi benar-benar keadilan untuk asesmennya seperti itu. Jadi nggak yang serta-merta atas dasar suka atau nggak suka atasan ke bawahan ya, tapi nggak, karena ada KPI yang diatur dalam. Dan tadi misalkan percuma nih, 60% bagus semua, tetapi absensinya buruk, sering datang terlambat, terus sering izin, di mana perusahaan Jepang itu kan anti banget yang namanya datang terlambat, izin cuti atau apapun itu kayaknya kan hal yang negatif menurut mereka ya. Jadi itu pun menjadi poin penilaian yang cukup berarti gitu. Di tempat ini sih seperti itu. Oke, kalau dari Sandi gimana? Saya jadi kalau saya cukup beda perusahaannya. Dengan beda banget ya. Jadi kalau dari saya sendiri, jadi saya ada 2 jalur awalnya kan. Saya awalnya diinterview sama perusahaan lokal yang lain sama perusahaan saya pada saat itu. Setelah itu saya baru diinterview sama orang Jepangnya. Nah saya pikir tadi awalnya, wah diinterview sama orang Jepang nih, wah harus rapi banget nih. Saya udah pakai baju rapi banget Kak. Terus kita ketemunya di GI kan. Ternyata pas saya nyampe sana, mereka pada pakai celana pendek semua, pada pakai sendal jepit, lagi ngopi. Terus saya pas di GI, saya ngumpet di belakang tembok. Saya udah datang itu, saya ngumpet di belakang tembok kayak, ini bener kan orang yang emang mau interview saya gitu, sama 10 menit saya ngumpet gitu. Terus akhirnya saya beranikan diri buat akhirnya ketemuin orangnya, akhirnya ngobrol-ngobrol pakai bahasa Jepang, dan akhirnya ya dia bilang, tapi kamu kan nggak punya kemampuan, nggak punya pengalaman dari segi marketing atau dari segi bisnis, apakah kamu yakin bisa kerja di sini? Saya digituin kan, dan saya jawabnya,
oh iya saya mau belajar. Saya kasih lihat niatnya untuk mau belajar, dan waktu itu dia langsung bilang, oh yaudah kalau kayak gitu bulan depan kamu ke kantor ya, dia bilang gitu. Kamu nggak keberatan kerja di Jepang kan? Setelah saya bilang nggak keberatan, saya langsung refleks, iya saya nggak keberatan kerja di Jepang Kak. Akhirnya saya langsung diterima. Jadi sebenarnya jujur aja asesmennya sedikit unik sih Kak, karena jujur aja atasan saya sempat dimarahin juga sama atasan yang lain, karena dia tipe orang adalah, dia kan karena emang dia mencetuskan departemen internasional kan Kak selama di ini. Dan cara dia untuk merekrut member-member utamanya adalah dia pergi ke negara masing-masing, dengan koneksi mereka dapat kenalan, interview saat itu juga langsung ditarik ke perusahaannya, kayak gitu loh Kak. Jadi walaupun ya tetap ada struktur yang teraturnya lagi. Proses birokrasi dan segala macam tetap jalan. Ya, saya nggak diculik juga dari ya. Jadi dari segi assessment dan juga ya untuk departemen tertentu kayak misalnya desain atau misalnya programming, kan kita juga ada sistem kita sendiri kan Kak. Nah itu mungkin assessment-nya sedikit lebih berbeda ya Kak, harus lebih ada standarnya. Cuma kalau yang kali ini sedikit unik, berkarakter sih kalau saya bilang. Tapi kalau untuk assessment untuk performance ya tahunan bagaimana? Udah sempat ngalamin itu belum? Kalau kita base-nya adalah dari sales dan dari sales dan performa yang dilaporkan dari leader masing-masing tim. Jadi kalau misalnya ada tim Taiwan, tim Korea, dan tim Vietnam, nah itu mereka nge-keep report dari member mereka masing-masing dan seberapa menurunnya atau berkembangnya sales mereka setiap bulan gitu. Jadi kita kalau mau menentukan kita mau naik gaji atau enggak, kita lihat dari sales negara kita. Kalau kira-kira menurun, ya itu berarti nggak masuk logika kalau kalian mau ngajuin kenaikan gaji dong. Iya. Cuma kalau seandainya di sisi lain, kalau seandainya sales itu meningkat, ya kalian kalau seandainya mau naik gaji ya silakan aja. Tingkatkan terus. Iya. Oke. Make sense. Oke. Performance banget ya ini ya. Iya, performance banget. Performance banget. Ini saya ngeliat, wah ini kayaknya cocok banget nih dengan yang baru saya teliti belakangan gitu. Nah, ada versus Mas Adi. Kan ada versus ya. Ini versus ini. Versus result udah pasti, Sandi result gitu kan ya. Ini udah bisa jadi bisa jadi target untuk penelitian selanjutnya mungkin. Sepertinya. Dan kayak tadi yang Sandi katakan ya, masing-masing divisi punya in general assessment-nya ada, tapi masing-masing divisi pasti punya pendekatan yang berbeda. Itu kalau kita bicara budaya, kultur, udah pasti yang masing-masing divisi itu namanya teorinya subkultur. Iya. Tapi Kak, kalau saya boleh tambahin, sebenarnya untuk yang paling penting sebenarnya dalam assessment atau dalam interview kerja adalah penyampaian sih Kak. Benar-benar paling penting itu penyampaian, karena waktu pengalaman saya ngelamar kerja sebagai intern di suatu perusahaan web design, itu saya juga ditanya hal yang sama perusahaan saya sekarang. Kamu nggak punya background Photoshop, kamu nggak punya background desain, kamu kenapa bisa yakin masuk perusahaan ini? Dan tergantung dari jawaban kita, itu masih nggak menutupkan kemungkinan, walaupun kita nggak punya pengalaman, nggak menutupkan kemungkinan kita nggak bakal bisa diterima. Tergantung, kalau kita jawabnya, kita yakin mau belajar, kita yakin mau meluangkan waktu buat belajar secara maksimal, mereka bakal nge-reconsider lagi untuk terima kita atau enggak sih Kak. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Elisa, terima kasih juga Yeni dan juga Sandi. Kita udah cukup lama juga tadi ngobrol-ngobrol dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta acara kita. Karena keterbatasan waktu juga, jadi kita mau nggak mau harus mengakhiri sesi Q&A-nya, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap pertanyaan yang masuk. Dan ini sebelum kita moving on ke selanjutnya, kita mau foto bareng dulu ya. Jadi mungkin untuk setiap teman-teman yang tergabung dalam webinar kali ini bisa turn on dulu videonya, kita foto bareng dulu. Kita minta tolong Bu Daniar untuk membantu untuk screenshot. Oke, terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu, teman-teman, kita foto bareng dulu ya sekarang. Saya akan foto 3 kali, karena di saya layarnya ada banyak nih. Jadi tolong nyalakan kamera dulu. Oke, sebentar ya. Sudah siap ya teman-teman? Oke. Saya akan ambil pertama kali nih. 1, 2, 3.
Oke, sebentar ya. Oke, sekarang yang kedua, sebentar saya geser dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Sebentar ya. Ya, yang terakhir. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih Bu Daniar. Oke, teman-teman, jadi seperti yang telah kami janjikan di awal tadi bahwa kami akan memberikan sertifikat untuk webinar di siang hari ini. Nah, teman-teman bisa mendapatkannya setelah teman-teman mengisi kuesioner yang telah kami sediakan. Dan kuesionernya ini dapat diakses melalui QR Code atau tautan yang kami sediakan di layar teman-teman saat ini. Mungkin minta bantuan untuk teman-teman panitia untuk mengirimkan linknya ke chatroom. Dan nanti setelah mengisi kuesioner ini, teman-teman bisa langsung mendownload e-certificate-nya. Jadi isi dulu, setelah diisi kuesionernya, teman-teman bisa langsung download e-certificate. Cuma satu hal yang perlu diingat bahwa kuesioner dan e-certificate ini hanya bisa diakses sampai jam 2 siang hari ini saja. Jadi kalau sudah lewat dari jam 2 siang, mohon maaf teman-teman sudah tidak bisa mendapatkan e-certificate lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah acara selesai, buru-buru ngisi kuesioner ya teman-teman. Kemudian, seperti yang tadi juga saya sampaikan di awal bahwa webinar Japanese Business Culture ini adalah seri diskusi yang diadakan sebanyak 5 kali hingga bulan Maret 2021 dengan jadwal selanjutnya di Sabtu tanggal 27 Februari kita akan ada sesi dengan tema tantangan komunikasi lintas budaya, dan kemudian di Sabtu tanggal 20 Maret 2021 kita akan punya tema budaya perusahaan dalam hubungannya dengan etika kerja. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan mengikuti Japanese Business Culture episode yang pertama dan kedua, teman-teman dapat melihatnya teman-teman sudah dapat melihatnya di YouTube channel JF Jakarta dan juga di platform Great Nusa. Dan nanti untuk episode ketiga ini nanti akan kami gabungkan juga dengan yang kemarinnya, dan nanti akan kami unggah juga di platform YouTube channel JF Jakarta dan juga platform Great Nusa. Jadi teman-teman tunggu aja, bisa teman-teman lihat kembali di sana. Nah, informasi yang lebih lanjut tentang pendaftaran untuk acara selanjutnya akan kami informasikan melalui kanal media sosial kami di kalau dari BINUS, teman-teman bisa mengakses di Instagram @greatnusa atau @sastrajepang_binus, dan juga website BINUS University. Untuk JF Jakarta, teman-teman bisa mengakses dari Instagram dan Twitter JF Jakarta di @jf_jakarta, dan juga Facebook page The Japan Foundation, Jakarta. Dan kemudian bagi teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Jepang melalui visa SSW, teman-teman dapat memperoleh informasi tentang ujian JFT Basic dan juga dapat mengakses semua informasi untuk yang berkaitan melalui akun Instagram @jftbasic_id. Nah, terima kasih banyak untuk setiap pembicara yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar kali ini. Dan webinar kali ini, webinar Japanese Business Culture Talk Series dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama antara jurusan Sastra Jepang BINUS University dengan The Japan Foundation Jakarta yang didukung oleh Great Nusa. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi kuesioner untuk mendapatkan sertifikat yang hanya bisa diakses hingga jam 2 siang hari ini. Dan sampai jumpa di seri diskusi Japanese Business Culture berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.